Baik, karena pemateri kita sudah memasuki Zoom, izinkan saya menyapa pemateri kita. Halo Ibu Ika. Ya, halo Mas Ihwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah Ibu sudah siap menyampaikan materinya Ibu? Insya Allah siap. Oke, Oh insya iya, Allah. iya. Semoga nantinya tidak ada kendala hingga pelatihan berakhir ya Bu. Amin, amin. Iya, baik. Karena Bapak Ibu telah memperkenalkan diri, izinkan kami untuk memperkenalkan pemateri kita dengan membacakan CV beliau. Pemateri kita ini bernama Ibu Ika Kartika SPD MPD SI. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 15 April 1980. Kemudian alamat rumah berada di Palem Lor, nomor 427 RT 401, Batu Retno, Penguntapan, Bantul. Nah, saat ini Ibu sedang S3 di UNY dengan jurusan Pendidikan Sains, S2-nya UNY Pendidikan Sains juga, dan untuk S1-nya Pendidikan Fisika di UAD. Kemudian Ibu ini aktif dalam beberapa penelitian yang tahun 2024 Ibu sebagai ketua dalam penelitiannya yang berjudul Profil Critical Thinking Skill in Implementation Ethnosystem Science Learning Model in University X Case Study. Kemudian pada tahun 2023 Ibu juga meneliti sebagai ketua yang berjudul Development of Local Wisdom Based Subject Specific Pedagogy SSP to Improve Student Science Literacy Skill. Nah, selanjutnya penelitian tahun 2022 Ibu sebagai ketua juga yang berjudul Analisis Prinsip Konstruktivisme dalam Pembelajaran Fisika Berbasis Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Matematik atau STEAM. Nah, selain itu Ibu juga aktif membuat beberapa modul dengan sertifikasi hak cipta. Di tahun 2023 Ibu Ika telah menyusun modul fisika berbasis STEM PJBL. Kemudian 2023 juga Ibu Ika telah menyusun modul yang berjudul Modul Praktikum Fisika Berbasis Virtual Laboratorium. 2022 Ibu Ika menyusun modul yang berjudul Buku Fisika dalam Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian 2021 modul Fisika Terintegrasi Potensi Lokal. Dan masih banyak modul-modul lainnya. Oke, baik. Karena telah kami memperkenalkan beliau, mungkin dari latar belakang pendidikan dan karir beliau, tak perlu diragukan lagi kapasitas beliau untuk kemudian menjadi pemateri topik kita pada kali ini. Sebelum memasuki kegiatan ini, izinkan kami memberikan pengantar terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat, terutama dengan hadirnya teknologi dan berbagai inovasi dalam metode pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogiknya agar mampu mengelola pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital ini. Kemudian eksplorasi terhadap berbagai metode pembelajaran terkini menjadi kunci dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menarik, serta dapat mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif dalam proses belajarnya. Melalui pemahaman dan penerapan metode-metode tersebut, kita berharap para guru dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih efektif tidak hanya dalam transfer ilmu, tetapi juga dalam pengembangan karakter dan keterampilan abad 21 bagi siswa. Dengan metode yang tepat, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Semoga diskusi kita pada kesempatan ini dapat memberikan wawasan baru pada kita dan inspirasi bagi kita semua untuk terus bisa berinovasi dalam dunia pendidikan. Ya, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari ibu kita, Ibu Ika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Moderator. Ini karena masih muda, saya Iya. manggil tuh Mas Moderator.
Iya, Mas Bu. Ihwan begitu ya. Ini baru Iya, pertama Bu. ketemu saya dengan Mas Ihwan ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini masih off cam ya. Ini kameranya bermasalah atau sedang sambil tiduran. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya Bapak Ibu biar nanti kita diskusinya itu lebih interaktif, lebih komunikatif begitu. Karena kalau saya dan Mas Ikhwan yang hanya menyalakan video, saya seolah-olah seperti penyiar radio gitu ya. Berbicara tapi tidak ada gambarnya begitu. Jadi biar kita lebih komunikatif, biar kita lebih dekat begitu berkomunikasinya. Mari kita bersama-sama membuka kameranya biar saya bisa kenal begitu dengan Bapak Ibu yang luar biasa pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya begitu ya. Baik, tadi Mas Ihwan sudah menyampaikan begitu terkait dengan CV saya. Nama saya Ika Kartika. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya kalau namanya Ika Kartika itu kalau diulang-ulang itu kira-kira dari mana asli saya itu? Dari Sunda ya. Dari Sunda ya Bu Tuti ya. Bu Tuti langsung dari Sunda kan. Nah, namanya orang Sunda itu selalu berulang gitu ya Bu. Ika Kartika gitu ya. Sudah ada Ika lagi gitu ya. Nah, jadi nama saya Ika Kartika, saya asli dari Tasikmalaya, tapi sekarang alhamdulillah sudah menetap di Jogja, Bu, Bapak Ibu. Saya di Jogja itu sudah dari tahun jadi lulus SMA, kuliah S1 di Jogja tahun 1999. Mas Iwan sudah lahir belum? Belum ya? Ah, belum Belum, Mas Ibu. Iwan. Belum, Ibu. Berarti ini saya senior sekali ini. Jadi saya S1 ambil di UAD, tadi sudah sampaikan S2 di UNY, sekarang sedang S3 di UNY juga gitu. Bidangnya sama insya Allah istiqomah dengan bidang saya S1 Fisika, S2 Sains, S3 Sains gitu ya. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar bersama, begitu ya. Nanti saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi kita berdiskusi, gitu ya. Kebetulan saya juga mengampu PPG, mungkin ada Bapak Ibu yang ikut PPG ya. Jadi sebelum ini tadi saya sudah mengajar dulu PPG, bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Saya mengatakan ke guru-guru itu guru hebat. Karena apa? Guru itu sangat luar biasa, gitu ya. Guru itu menjadi role model bagi siapa? Bagi siswa-siswinya di sekolah dan bagi putra-putrinya di rumah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa Mas Ikhwan, saya mengatakan bahwa guru ini sangat luar biasa. Mau guru SD, mau guru TK, RA, SMP, SMA, SLB, SMK dan lain sebagainya. Tentunya saya di sini juga sama guru. Cuma berbedanya saya mengajar orang-orang dewasa, mahasiswa begitu yang namanya dosen gitu kan. Tapi intinya sama saja kita tugasnya untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membimbing. Gitu ya Bapak Ibu sebagai pembukaan dari saya. Baik, terima kasih sudah membuka kameranya meskipun ada beberapa yang belum membuka. Mudah-mudahan kita berpikir positif. Kameranya mungkin sedang trouble begitu ya. Mungkin sedang di jalan gitu ya. Mari kita doakan semoga acara ini kita lancar semuanya. Baik, izin share screen ya, Mas Ikhwan dan Bapak Ibu. Kelihatan tidak PPT saya ini? Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan, Kelihatan, Bu. Ibu. Ya, Kelihatan ya. kelihatan, kelihatan Oke, kok. Kelihatan, ya, oke, kelihatan. oke, baik. Di sini saya diminta oleh panitia itu berbicara terkait dengan peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui eksplorasi metode pembelajaran terkini. Ketika kita berbicara kompetensi, ketika kita berbicara pedagogik gitu ya, ketika kita berbicara guru, saya itu langsung waduh luar biasa, tugasnya sangat luar biasa. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa seorang guru itu adalah sebagai role model, sebagai teladan, baik di sekolah, karena kita guru itu yang ada di sekolah, gitu ya, kita contohkan sekolah, baik kita di rumah.
Makanya ketika seorang ibu madrasah pertama dan utama itu seorang ibu, kita juga sama. Kita sebagai guru gitu ya, harus menjadi role model, harus menjadi teladan yang baik bagi semuanya. Nah, di sini kan tugasnya sangat luar biasa ya ketika menjadi role model atau ketika menjadi teladan yang baik. Namanya role model, namanya teladan, berarti seorang guru itu, saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya, bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita itu akan ditiru. Kita akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Sampai akhirnya putra-putri kita di sekolah ataupun di rumah, apakah akan terinspirasi dengan kita atau tidak? Apakah kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai guru di rumah, dan di sekolah itu berhasil atau tidak kita memberikan inspirasi? Ketika di rumah, Bapak Ibu, nanti dicek ya ke putra-putrinya yang sudah punya putra ataupun putri. Coba ditanya putra-putrinya, cita-citanya besok mau jadi apa? Gitu ya. Maupun yang laki-laki dan perempuan. Coba ditanya sama Bapak Ibu, ada tidak yang ingin cita-citanya saya ingin cita-cita seperti ayah menjadi seorang guru. Saya ingin cita-cita seperti ibu menjadi seorang guru. Ada atau tidak? Ketika Bapak Ibu di rumah, putra-putrinya atau di sekolah gitu ya, ketika menanyakan ke putra-putri, ke siswa di sekolah, ketika ada siswa yang mengatakan saya ingin menjadi seorang guru seperti Pak Amarullah. Saya ingin menjadi seorang guru seperti ini Bu Restu apa Pak Restu ya, yang dari Cirebon ini. Berarti kita sudah berhasil. Berarti kita sudah menginspirasi buat siswa-siswi kita. Disinilah kita sebagai seorang pendidik sudah berhasil. Tapi ketika anak kita, siswa kita di sekolah maupun anak-anak kita di rumah, saya tidak mau seperti mama. Saya tidak mau seperti papa. Saya tidak mau seperti ibu dan ayah. Di sini kita berpikir menjadi seorang guru, seorang orang tua, seorang pendidik. Waduh, kenapa kok anak-anak kita tidak mau seperti saya? Mari kita merefleksikan. Gitu ya. Pak Amarullah nanti ditanya sudah punya putra, Pak Amarullah? Pak Amarullah sudah punya putra, putri? Putra, Bu. Oh, putra. Nanti ditanya cita-citanya mau jadi apa? Gitu ya. Ketika cita-citanya ingin seperti Pak Amarullah, seorang guru, ini luar biasa. Berarti Pak Amarullah sudah berhasil nih, ya, memberikan inspirasi untuk putra-putrinya. Baik, ini saya slide show dulu. Ini kurang sudah Oh, ya. Kelihatan nggak Mas, Mas Ikhwan? Iya kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan ya. Iya. Nah, kemudian dari tema tadi, saya mencoba melihat di sini ada tiga aspek begitu ya. Di sini ada guru. Guru itu tadi, Bapak Ibu semuanya, panjenengan semua adalah sebagai seorang guru. Guru itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun Bapak Ibu adalah sebagai seorang guru. Dan guru ini harus memiliki kompetensi. Kenapa? Kok harus punya kompetensi? Kompetensi itu kan sebuah kemampuan yang harus dimiliki. Tidak hanya guru yang di sekolah, kami pun gitu kan, kita pun sebagai guru di rumah harus memiliki kompetensi, kemampuan bagaimana cara mendidik anak-anak kita di rumah. Bagaimana kalau kompetensi itu tidak dimiliki? Apa yang akan terjadi? Gitu ya. Saya kira ini Bapak Ibu yang luar biasa ini kompetensinya sudah bagus begitu ya. Kemudian pedagogiknya sudah bagus. Nah, ini menjadi sangat luar biasa. Saya ke panitia sangat mengapresiasi ketika kompetensi yang dibidik gitu ya atau yang diminta yang dikaji pada malam hari ini pedagogik. Karena apa? Ternyata pedagogik ini adalah merupakan kompetensi yang paling penting untuk seorang guru. Kenapa kok sangat penting pedagogik ini? Kompetensi pedagogik ini, ya, pedagogik ini Bapak Ibu, mari kita cermati bersama, mari kita merefleksikan bersama. Pedagogik ini, kompetensi pedagogik ini adalah salah satu kompetensi yang tidak dimiliki oleh profesi apapun kecuali guru. Kalau profesional, dokter punya, gitu kan? Perawat punya. Sosial harus dong dokter. Bagaimana dia berinteraksi dengan pasiennya, dengan perawatnya, dengan koleganya. Tapi pedagogik yang dimiliki hanya oleh seorang guru.
Nah, bagaimana supaya supaya kompetensi seorang guru pedagogiknya itu adalah terus berkembang, gitu ya. Salah satunya adalah kita harus memperhatikan, terutama di sekolah itu, bagaimana Bapak Ibu ketika menggunakan metode pembelajaran. Itu salah satunya. Nah, salah banyaknya masih banyak, gitu kan? Salah salah sekiannya masih banyak. Nah, ini jadi ada tiga kata kunci, ada kompetensi, ada guru, ada pedagogik. Pedagogik ini merupakan kompetensi yang harus dan wajib ain dimiliki oleh seorang guru. Nah, mari kita refleksikan Bapak Ibu, kira-kira pedagogiknya sudah oke apa belum gitu ya. Nah, kita merefleksikan bersama. Kemudian berikutnya, apa sih itu kompetensi? Tadi yang saya sampaikan, kompetensi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki. Kita sebagai guru ya harus memiliki kompetensi. Sebagai orang tua ya harus memiliki kompetensi. Gitu kan. Nah, mengapa kompetensi pedagogik ini penting? Tadi yang saya sampaikan. Karena namanya kompetensi pedagogik itu tidak hanya Bapak Ibu itu memiliki kemampuan untuk memanage kelas. Bukan hanya itu, tapi Bapak Ibu harus memiliki bagaimana seni mengajar Bapak Ibu. Nah, satu kelas kalau di SD, mohon maaf, di SMP, SMA mungkin sekitar satu kelas itu 30 ya, 30 sampai 35 atau 30 sampai 32 karena sekarang aturannya kan tidak boleh kelas itu terlalu banyak gitu ya. Satu kelas 30 otomatis Bapak Ibu adalah mempelajari 30 karakter siswa. Begitu ya Pak Amarullah ya. 30 karakter siswa. Metode apa yang tepat supaya anak kita itu bisa terfasilitasi? Ini kan PR kita bersama. Sama, saya juga ketika di kampus itu, satu kelas itu malah ada 40 sampai 50 metode apa yang tepat. Dan kita sesuaikan dengan karakteristik siswa kita, sesuaikan dengan karakteristik mata kuliah kita atau materi pelajaran kita, sesuaikan dengan karakteristik mata kuliahnya kalau di kampus. Tapi kalau di Bapak Ibu berarti karakteristik materi pelajarannya. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mendesain gitu ya pembelajaran, itu pelajaran apapun untuk RA, tadi ada yang awalnya RA, sekarang ngajar di SD itu luar biasa. Saya mengatakan kalau guru RA, guru TK itu adalah guru yang selalu bahagia. Karena apa? Guru TK RA itu kan ketika masuk itu tidak boleh cemberut ya. Ya Bu ya, yang guru RA. Kita masuk ke kelas, Assalamualaikum, menyapa anak kita, full senyum kan? Full senyum itu sangat luar biasa. Karena guru RA nggak bisa dong kita, ayo tepuk tangan, mari kita bernyanyi bersama. Masa bernyanyi sambil cemberut. Nah ini kan PR kita bersama. Inilah kenapa kompetensi pedagogik ini penting. Tadi saya sampaikan, ini adalah kompetensi pedagogik ini adalah ilmu tentang seni mengajar. Jadi tidak hanya memanage kelas, tapi ada seninya. Tadi yang guru TK ketika menyapa anak kita, salam, tersenyum, begitu ya. Mari kita tepuk tangan hari ini. Dan nanti mulai pembelajaran untuk siswa TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tentunya akan berbeda. Nah, disinilah seorang guru bisa mengeksplor gitu ya pedagogiknya dengan berbagai metode pembelajaran. Jadi tema ini menurut saya sangat luar biasa ini apa? Saya pun ikut belajar begitu ya, karena saya pun di perguruan tinggi kalau di sekolah dasar menengah itu kan namanya pedagogi. Tapi kalau yang saya ajar itu kan orang dewasa, mahasiswa, namanya bukan pedagogi, tapi andragogi gitu. Nah, nanti kita dalami di sini kalau yang untuk karena pesertanya itu adalah sekolah dasar sampai menengah begitu, nanti kita akan lebih perdalam terkait dengan pedagogi. Kalau saya orang dewasa mungkin menerangkan sebentar ke mahasiswa, saya kasih tugas gitu kan. Karena apa? Mahasiswa dilatih untuk kemandirian. Gitu. Paling nanti ketika ada hal-hal yang belum jelas kita diskusi bersama. Tapi kalau untuk sekolah dasar menengah, Bapak Ibu betul-betul harus membimbing, mendampingi begitu. Apalagi tadi satu kelas itu ada 30 siswa, berarti ada 30 karakter, ada 30 gaya belajar. Gitu kan? Jenis-jenisnya, anak ini visual gaya belajarnya, anak ini kinestetik, anak ini audio, dan luar biasa. Jadi saya katakan Bapak Ibu ini sangat luar biasa sekali. Baik. Nah, kemudian kompetensi pedagogik, makanya tadi kenapa penting? Karena ini salah satu elemen utama dalam keberhasilan pembelajaran.
Makanya besok Bapak Ibu ya yang sudah menjadi guru atau yang baru menjadi guru atau tadi ada Bapak Kepala Sekolah, luar biasa Bapak mengikuti acara ini. Semoga nanti bisa memberikan energi positif pada apa rekan-rekan gurunya yang ada di sekolah. Ini luar biasa ini Bapak Kepala Sekolah yang ikut karena saya sangat mengapresiasi Bapak karena betul-betul kepala sekolah itu harus tadi ya Pak, namanya kepala itu berarti kan betul-betul harus menjadi leader ya Pak ya untuk apa guru-guru yang ada di sekolah. Ini keberhasilan pembelajaran. Bagaimana ketika kompetensi pedagogik itu kurang dimiliki oleh guru? Nah, ini tentunya keberhasilan pembelajaran, bagaimana kita bisa memfasilitasi 30 karakter anak itu. Kalau kita kompetensi pedagogiknya itu atau ilmu dalam seni mengajar itu tidak kita kuasai. Gitu ya. Jadi ini kenapa pentingnya kompetensi pedagogik. Kemudian perkembangan teknologi, mau tidak mau. Kemarin kurikulum KBK, kurikulum KTSP, kurtilas revisi, kumer, gitu ya, kurikulum merdeka. Sekarang mau berubah lagi nih, menterinya sudah ada ya. Sekarang sedang digonok nih sekarang. Ya, nanti kurikulum mau berganti lagi. Ya, Bapak Ibu harus siap dengan berbagai perubahan. Kalau saya Bapak Ibu, apapun kurikulumnya, gitu ya. Coba kita tanamkan pada Bapak Ibu, saya juga sama sebagai pendidik, kurikulum apapun itu, mari kita tujuannya adalah untuk mendidik dan membimbing anak kita supaya punya apa? Value. Kalau saya ke sana, apapun itu kurikulumnya. Karena dari mulai dulu KBK, Mas Ikhwan belum lahir zaman KBK mungkin ya. KBK, KTSP, kurtilas revisi, kumer, ya kurikulum merdeka aja kan belum ngelotok. Kaitannya dengan P5 itu kan, yang seperti apa arahnya P5 itu? Masih simpang siur setiap sekolah itu gitu kan. Sekolah ini masih ke sana, ada sekolah itu yang masih menggunakan kurtilas. Mari kita bersama-sama, apapun kurikulumnya, pokoknya tujuan kita adalah menjadi guru profesional. Mari kita tingkatkan kompetensinya, begitu ya. Nah, salah satu untuk meningkatkan itu ya kita tadi dengan mengeksplor pembelajaran terkini. Nanti kita bahas seperti apa sih Bu Ika pembelajaran terkini itu, gitu ya. Apakah kekinian, gitu kan? Apakah ada tren yang baru lagi? Mari kita bersama-sama kita kupas nanti bersama ya. Nah, ini saya melihat data dari apa namanya Kemendikbudristikdikti ini, uji kompetensi guru di Indonesia gitu ya, meningkat sejak 2020 sampai 2023. Nah, ini saya belum melihat 2024 dan 2025. Nanti kalau yang punya mungkin bisa share ke saya. Jadi ini terus meningkat meskipun peningkatannya itu mungkin belum signifikan. Nah, berarti di sini sudah ada ini ya angin segar gitu kan. Oh, berarti kualitas guru itu semakin hari sudah semakin meningkat. Itu kan dari mulai passionnya, dari mulai kompetensinya. Kemarin yang saya lihat itu kaitannya dengan pedagogik sama profesional. Karena kalau pedagogik itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara memanage kelas, tapi tidak hanya memanage kelas, bagaimana seni mengajar Bapak Ibu guru. Kalau profesional kaitannya dengan bidang Bapak Ibu. Kalau guru bahasa Indonesia ya harus menguasai bahasa Indonesia. Guru IPA ya harus menguasai kompetensi-kompetensi yang ada di bidang IPA dan lain sebagainya. Nah, ini meningkat terus tetapi berada pada tingkat yang masih perlu ditingkatkan. Nah, semoga nanti apakah nggak tahu nanti kurikulumnya berubah itu apakah nanti kompetensinya akan lebih meningkat atau mari kita lihat bersama. Penting tanamkan pada Bapak Ibu mungkin yang penting kita menjadi guru profesional, menjadi apa namanya tadi role model untuk siswa-siswa kita gitu ya. Kita menjadi teladan untuk siswa-siswa kita. Insya Allah Bapak Ibu eh, apa namanya seorang guru ya saya suka merinding Mas Ikhwan saya tuh kalau berbicara guru gitu ya karena gini seorang guru itu insya Allah itu ada seorang apalagi untuk seorang perempuan ya itu adalah yang paling mulia karena apa selain mendidik putra putri di sekolah gitu ya kita di rumah kan akan mendidik putra putri kita. Dan insya Allah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dengan ikhlas mendidik putra-putri Bapak Ibu, insya Allah nanti yang akan menyelamatkan kita besok, gitu ya, kan kita nggak tahu, ya.
ketika kita misalkan sudah tiada gitu akan selalu dikenang oleh putra-putri kita. Yang akan menyelamatkan kita tuh adalah anak-anak kecil yang kita ajar. Gitu kan? Yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa berhitung, bisa menghitung, yang tidak mau sekolah karena apa? Dengan kesabaran Bapak Ibu untuk mengajak putra-putri gitu. Nah, ini insya Allah nanti sangat mulia sekali. Tidak perlu kita memikirkan, oh, Bu Ika tapi gaji guru sedikit loh. Sekarang sudah ada kenaikan ya Bapak Ibu ya. Katanya kemarin sudah dikeluar-keluar mau naik gitu kan gaji guru gitu kan. Semoga terus disejahterakan gitu kan sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu yang luar biasa ini. Mari kita lihat ini. Ini sumber datanya dari Kemendikbudristek ya. Ini portal UKG, nanti Bapak Ibu bisa, ini jadi uji kompetensi guru bisa dilihat. Ini 48 meskipun tadi yang saya sampaikan, kenaikannya itu ada kenaikan tapi masih perlu ditingkatkan. Gitu kan, belum melejit, masih sedikit gitu ya. Karena ini beberapa aspek, ini yang saya lihat itu, ini kaitannya dengan pedagogik sama profesional. Kalau sosial saya kira sosial itu kan memang harus dimiliki oleh seorang guru karena apa? Kita akan berinteraksi dengan siswa, dengan kolega, dengan orang tua. Alangkah kurang bijaknya ketika seorang guru itu kompetensi sosialnya tidak memiliki gitu kan atau sangat minim. Karena apa? Kita yang pertama makhluk sosial, yang kita ajar adalah siswa kita, tentu ada interaksi, yang kita ajar nanti kita akan bertemu dengan kolega, tadi dengan bapak kepala gitu dan lain sebagainya. Tentunya sosial ini menjadi apa ya pondasi, pondasi yang harus ditingkatkan oleh Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah ini kompetensi yang tadi saya sampaikan. Kompetensi itu tidak hanya kemampuan, ada pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru gitu ya. Perilaku-perilaku kognitif, afektif, psikomotorik ya. Dan kompetensi itu kemampuan inheren yang bersifat potensial. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa seorang guru harus memiliki kompetensi, harus memiliki pengetahuan, keterampilan. Karena apa? Sifat potensial bisa digali potensi-potensinya. Gitu ya. Malah kompetensi itu ada yang meliputi tugas, keterampilan, sikap nilai, apresiasi. Itu adalah kompetensi. Sekali lagi, kita tanamkan pada putra-putri kita tidak hanya transfer of knowledge, tapi mari kita bersama-sama transfer value. Ya, transfer itu tidak hanya pengetahuan saja. Kemarin mungkin Bapak Ibu habis membagi rapot gitu ya putra-putrinya atau mendapatkan rapot untuk putra-putrinya dengan nilai mungkin yang tidak diharapkan karena misalkan kurang maksimal gitu ya. Mari Bapak Ibu kita merefleksikan. Namanya kecerdasan itu tidak hanya dia pintar di matematika, pintar di IPA, kecerdasan itu sangat kompleks. Mungkin dia di seni, mungkin dia di olahraga, ya. Jadi kecerdasan itu tidak hanya akademik, mari kita melihat secara holistik. Kecerdasan itu adalah ada akademik, non akademik, dan lain sebagainya. Saya punya putri dua, Mas Ihwan. Ya, ini sebagai sampel. Bidang saya fisika, gitu ya. Bidang saya fisika. Berarti kan kalau fisika hitung-hitungan ya. Suami saya itu orang MIPA juga, gitu kan. S1-nya ilmu komputer, S2-nya elektro. Mau tidak mau kan berkecimpung dengan matematika. Ternyata kedua putri saya tuh berbeda, Mas Ikhwan dan Bapak Ibu. Yang satu suka matematika, yang satu anti matematika. Nah, harapan saya dikira nanti apa namanya? Saya kira gitu orang tuanya adalah bidangnya eksak, dua-duanya akan suka eksak. Ternyata sangat bertolak belakang dua-duanya putri ini. Nah, dari sini saya merefleksikan, oke, berarti, nah, saya belajar juga Bapak Ibu sama, oke, ternyata teorinya begini, kan gennya begini gitu ya, tapi ternyata Bapak Ibu yang satu itu bertolak belakang sekali. Dia sukanya lebih ke bahasa. Gitu. Oke, mari kita ini. Dia anti dengan matematika. Kalau sudah ada pelajaran matematika, dia sudah tegang. Pokoknya dia sudah mengangkat duluan, tidak suka dengan matematika. Kalau yang besar terinspirasi, dia pengen jadi dosen matematika. Nah, sudah terinspirasi karena apa? Dari kecil sudah suka ikut ke kampus nih, ikut nguji, ikut mengajar. Yang besar terinspirasi, pengen seperti Bunda. Kalau Bunda dosen fisika, kalau yang besar itu ingin jadi dosen matematika. Oke, sudah nurunlah sedikit eksaknya gitu ya, sudah diturunkan gitu kan. Ternyata yang satu berbeda.
Nggak masalah, karena apa? Setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Setiap anak itu punya dominan sendiri-sendiri, baik di akademik maupun non-akademik. Apakah Bu Ika ketika anak tidak suka eksak itu kesalahan? Tidak. Yang penting kalau saya itu, anak kita tidak terlalu tertinggal. Masalah dia passionnya mau di mana, tidak masalah. Karena apa? Setiap anak itu unik. Tinggal kita sebagai orang tua, sebagai guru mengarahkan. Kalau di Bapak Ibu mungkin setiap anak itu juara. Kalau dulu masih ada peringkat ya, satu 2 3 gitu ya, dan seterusnya. Yang ngelewatin karpet merah juara satu 2 3 gitu. Kalau sekarang kan sudah mulai di ini nih, karena penilaian tidak hanya akademik saja. Sekarang yang paling rajin, kalau di TK ya Bu, kadang seperti ada ya seperti itu. Yang paling rapi, yang paling disiplin. Karena apa? Semuanya harus diapresiasi. Ya, semuanya anak juara. Tidak ada lagi anak itu merasa diskreditkan bahwa kok saya tidak pernah naik panggung ya. Kenapa? Karena saya mungkin tidak pintar. Akhirnya anak menjadi tidak percaya diri. Gitu ya. Nah, disinilah kompetensi itu yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi, sikap, nilai, apresiasi. Apresiasi berikan Bapak Ibu ke ini, ke siswa-siswi kita. Apresiasi tidak harus berupa barang. Apresiasi dengan pujian terima kasih. Gitu kan? Terima kasih. Dan jangan lupa Bapak Ibu ketika salah pun mohon maaf, Ibu terlambat. Karena apa? Kita mau mengajarkan tadi, nilai tadi, value tadi ke putra-putri kita. Itu ya. Oke. Nah, ini kalau kata Bung Karno, ini flashback ke belakang ya, Bung Karno gitu. Saya juga belum lahir, tapi saya mencoba membaca, menggali kembali gitu kan. Apa sih guru itu? Pemimpin. Guru, alangkah hebatnya pekerjaan yang menjadi pemimpin di dalam sekolah. Itu guru. Menjadi guru di dalam arti yang spesial itu, yakni menjadi pembentuk akal dan jiwa anak-anak. Berat loh ini, pembentuk akal dan jiwa anak-anak. Bukan pengajar loh, kata Bung Karno di sini. Gitu kan? Tapi membentuk akal dan jiwa anak-anak. Makanya ibu dan bapak ketika di sekolah, kalau mengajar itu jangan membuat anak jadi pintar, ingin pintar, Bu. Ketika misalkan nanti ya, Pak Fuad misalkan mau mengajar nih, mengajar gitu kan di sekolah. Ketika nanti Pak Fuad itu tujuannya supaya anak pintar, ketika anak itu tidak pintar, kita yang capek, kita yang lelah. Tapi mari kita bentuk ya akalnya, jiwa anak menjadi jiwa apa? Jiwa pemberani, gitu kan? Akalnya berpikir positif, menjadi kritis dan lain sebagainya. Ini adalah seorang guru, kata Bung Karno, bukan kata saya. Gitu kan? Nah, kemudian dari Bung Karno ini dieksplor, dieksplor, dieksplor sekarang. Guru itu adalah pendidik, guru itu adalah pengajar. Tapi perlu diingat, kodratnya perlu diingat lagi bahwa tugas guru itu tidak hanya mengajar, ada mendidik. Mendidik itu sangat luas dibanding dengan mengajar. Mengajar, transfer of knowledge, transfer pengetahuan, selesai. Tapi setelah ditransfer pengetahuan itu, anak bisa apa? Ada perubahan perilaku atau tidak? Itu ya, mari kita apa namanya refleksikan bersama gitu ya. Nah, ini makna guru. Ya, tadi yang kembali ke kata kunci tadi, guru, kompetensi sama pedagogi. Mana guru itu mengajar dan mendidik. Mendidik ini adalah mendidik seorang sekaligus mendidik diri sendiri. Bapak Ibu, ini saya ketika membaca ini dari buku lama ini kalau nggak salah itu dari bukunya siapa yang saya baca ini. Mendidik dalam arti mendidik seseorang, seseorang itu siswa kita tentunya, ya. Kalau saya mahasiswa saya, sekaligus mendidik diri sendiri. Berarti kalau mendidik diri sendiri, diri saya, diri Bapak Ibu. Karena apa? Tadi kembali, satu kelas 30 anak, 30 karakter, ada berbagai gaya belajar. Ketika anak kita itu, ya, ketika yang kita ajar itu tidak langsung ikutin perintah kita kan melatih, aduh dengan sabarnya gitu ya. Kita menerangkan anaknya ribut. Kita kan sedang mendidik diri sendiri nih. Belajar sabar, gitu kan? Anak bisa kan ketika sudah Bapak Ibu terangkan, kemudian tidak paham-paham, sabar, ulangi lagi, gitu kan?
Di sinilah, jadi seorang guru itu tidak hanya mendidik seseorang, tapi mendidik diri sendiri. Nah, ketika sudah mendidik di sini ada interaksi belajar mengajar yang disebut sebagai pembelajaran. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mendidik. Mari kita refleksi juga, apakah Bapak Ibu sudah menjadi atau sudah melaksanakan pembelajaran yang baik? Kata referensi yang saya baca itu, buku itu, bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mendidik. Jangan-jangan kita selama ini menjadi guru ini, termasuk saya, jangan-jangan hanya transfer knowledge saja, transfer pengetahuan saja. Jangan-jangan saya belum mendidik. Apalagi gen apa sekarang? Gen alpha apa gen Z apa gen apa? Mas Iwan gen apa sekarang ini tuh? Mas Iwan masuknya gen apa? Gen Z atau gen apa? Gitu mungkin, Bu. Ah, sekarang ya, coba sekarang anak itu dikasih tahu pelan-pelan, yang ada membentak gurunya, membentak orang tuanya. Jangan-jangan kita belum mendidik siswa-siswi kita. Jangan-jangan kita belum mendidik putra-putri kita. Nah, ini PR bersama. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini tugas guru. Tadi ya, guru adalah seorang pribadi yang memiliki tugas mengajar, mendidik. Mengajar lebih menekankan pada transformasi pengetahuan dan keterampilan, tapi kalau mendidik lebih menekankan pada transformasi nilai-nilai. Makanya tugas guru tidak hanya mengajar, tapi mengajar dan mendidik. Mengajar yang mendidik. Mengajar pengetahuan, kalau mendidik pada value tadi, nilai-nilai. Ya, bagaimana si anak bisa menghargai dirinya, menghargai orang lain, bagaimana si anak bisa toleran terhadap teman-temannya. Dengan perkembangan gadget sekarang kan luar biasa ya. Anak menjadi introvert, anak menjadi fokusnya adalah pada HP, pada handphone gitu kan, padahal jajar sama temannya gitu kan, sampai dia tidak tahu kalau di sampingnya ada temannya karena dia fokus ke ini. Makanya kompetensi sosial sekarang sosialnya anak-anak itu menjadi kurang karena apa? Dia hanya berinteraksi dengan dunia maya, sedangkan yang dunia yang sesungguhnya gitu kan, ngobrol sama temannya megang HP. Kalau saya itu membiasakan Bapak Ibu, pokoknya ketika makan itu HP simpan semua. Saya biasakan itu. Kalau misalkan tidak belum disimpan seperti itu ya, handphone seperti itu, saya tidak memulai makan, biarkan saja. Karena itu kan edukasi, kita harus memberikan edukasi. Ternyata tidak mudah kita memberikan edukasi pada apa putra-putri kita, pada siswa kita. Mahasiswa pun sama Bapak Ibu sekarang. Mas Iwan sekarang luar biasa mahasiswa S1 itu. Ketika saya mau mengajar Bapak Ibu, yang dipegang itu adalah HP sama mahasiswa itu. Nah, akhirnya saya mensiasati gimana caranya supaya si handphone ini tidak mengalahkan perhatiannya mahasiswa ke saya. Akhirnya saya itu kan ini andragogi ya, susah ya kalau orang dewasa ya. Karena handphone kan diperbolehkan mahasiswa. Beda dengan sekolah dasar tidak diperbolehkan. Akhirnya saya begini Bapak Ibu, ketika mulai ada tugas presentasi ke depan, tidak boleh bawa handphone. Saya menyediakan kresek tuh di kampus itu. Untuk apa? Setiap perkuliahan saya masukkan ininya apa namanya handphonenya ke kresek. Kalau saya lupa bawa kresek, jejer di depan. Jejer di depan di lantai itu. Saya jejer. Nah, itu satu presentasi setiap perkuliahan. Berhasil, alhamdulillah. Mereka latihan. Akhirnya mereka ketika presentasi apapun dia ini karena saya mendidik calon guru. Dia komunikasinya dua arah, tidak melihat ke handphone. Akhirnya di sini ikut berpikir. Jadi kritis mereka mau tidak mau dia akan presentasi dengan bahasa sendiri. Yang kedua, saat ujian. Ujian itu kan biasanya ini ya mahasiswa tidak dikumpulkan ya handphonenya ya. Saya enggak. Mau ujian itu sekarang pokoknya silahkan handphone disimpan di depan lagi. Kalau nggak dikeresekin lagi. Gitu. Jadi karena apa? Saat ujian itu kan sekarang gampang chat GPT gitu kan. Sekarang macam-macam pakai Gemini, macam-macam. Seperti makanya saya kalau ujian tidak pernah namanya pakai di ini, pakai di apa? Diketik. Nah, kalau diketik, saya biasanya nanti ada di cek Turnitin dulu. Nah, dilihat tuh disortir tuh dari situ nanti ketahuan mana bahasa-bahasa Mbah Google, mana bahasa-bahasa ChatGPT, gitu kan. Nah, di sini kita memang harus melek literasi, melek teknologi itu betul-betul ini. Karena mahasiswa sekarang tuh luar biasa, siswa sekarang tuh luar biasa, lebih cerdas gitu. Gurunya kalah gitu kan, orang tua kalah sekarang tuh udah cerdas sekali. Oke, baik.
Nah ini kompetensi guru Bapak Ibu sudah ini ya, sudah ini semua sudah tahu semua. Ada 4 tentunya: pedagogi, kepribadian, profesional, sosial. Ini yang akan kita perdalam kaitannya dengan pedagogik. Bagaimana seni mengajar, bagaimana memanage kelas, bagaimana kita bisa mengefektifkan pembelajaran di kelas. Kalau kepribadian itu kan kaitannya dengan pribadi Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu bercermin bersama gitu ya. Kira-kira passion Bapak Ibu sudah sesuai belum nih? Gitu kan, kepribadian Bapak Ibu sudah menunjukkan belum sih kemampuan dari seorang guru profesional kaitannya dengan bidang Bapak Ibu, guru IPA, guru matematika dan lain sebagainya. Gitu kan. Kalau sosial itu tadi bagaimana berinteraksi dengan siswa, dengan kolega, dengan orang tua, begitu. Ini yang 4 kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki bersama. Nah, tidak hanya dimiliki tapi ditingkatkan, tapi sudah mendarah daging harusnya dengan kita sebagai seorang guru, seorang pendidik. Karena kalau hanya dimiliki tanpa kita implementasikan, tanpa kita terapkan, tanpa kita asah, tanpa kita latih, ini semuanya itu menjadi tumpul, gitu kan? Akhirnya kita kepribadian, ya sudahlah, yang penting saya sudah jadi guru, tapi tidak bisa diimplementasikan. Karena kalau kepribadian itu tadi saya sampaikan, kita harus menjadi role model. Kita harus menjadi teladan. Ya, profesional bidang Bapak Ibu, mari di ini di upgrade gitu materi-materinya gitu ya, ikut pelatihan-pelatihan sekarang tuh, ikut webinar, ikut seminar, menjadi pemakalah dan lain sebagainya. Sosial, Bu Ika saya individualis orangnya, mari jadi guru tidak bisa seperti itu karena harus berinteraksi dengan siswa, dengan kolega dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya selalu menekankan ke mahasiswa PPG ya gitu ya, kebetulan mengajar PPG, jangan lupa jadi guru itu harus murah senyum. Apalagi tadi guru TK ya. Yang guru TK tadi luar biasa, harus murah senyum. Guru SMP juga murah senyum, guru PAI juga murah senyum, guru fisika, guru IPA harus murah senyum. Apalagi guru matematika. Mas Ikhwan ini kan matematika tuh bidangnya. Matematika, fisika itu adalah pelajaran yang ditakuti oleh siswa. Siswa kita, ya, anak-anak kita cukup tertekan dengan pelajarannya. Oke, cukup tertekan dengan pelajarannya. Fisika ya susah, IPA ya Ya, rada setuju. angel, gitu kan. Matematika apalagi Udah hitungan. siap. Jadi cukup tertekan dengan pelajarannya, jangan tertekan dengan gurunya. Nah, jangan sampai udah pelajarannya susah, nggak paham-paham, ditambah gurunya killer. Killer gitu ya. Killer itu dalam artian senyum aja tidak pernah, menyapa aja ke anak tidak pernah. Yang penting masuk kelas, menerangkan, latihan soal, keluar. Gitu kan. Bagaimana akan terbangun bonding itu dengan siswa kita? Bagaimana kompetensi sosial itu akan melekat, akan terbangun dengan siswa? Yang ada si anak tegang, ketika pelajaran matematika nggak ada, pusing, mules-mules, berarti anak sudah stres kalau seperti itu, sudah depresi kalau kayak begitu. Jadi sekali lagi, jadilah guru yang menginspirasi. Jadilah guru yang betul-betul bisa memotivasi. Gitu ya. Jadilah Bapak Ibu guru yang tidak bikin stres siswa-siswinya. Senyum itu kan ibadah ya. Senyum itu kan tidak membeli. Ya, kita tinggal melatih. Ya, baik. Nah, ini 5 kompetensi yang harus dimiliki di era industri 5.0, 4.0, 5.0 ya. Kompetensi pendidikan, teknologi tentunya ya, globalisasi, dan harus memiliki kompetensi sebagai konselor. Konselor itu tadi, guru itu sekali lagi tidak hanya mengajar tapi mendidik. Guru itu harus, biasanya kalau guru kan selalu ingin didengarkan. Nanti kalau jadi konselor gitu ya, ketika si anak mau curhat, baik terkait dengan pembelajaran atau di luar pembelajaran, guru harus menjadi konselor, harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa, Nak? Kok kamu di kelas itu sering ngantuk? Kenapa, Nak? Kok kamu di kelas itu sering melamun? Kenapa, Nak? Mari tanya bersama. Jangan pernah mempermalukan putra-putri kita di kelas. Ketika ada anak kita, mohon maaf, yang unik dalam tanda petik, karena sekali lagi setiap anak itu unik,
Bapak Ibu jangan pernah mempermalukan putra-putri kita. Ya, mari bangun bonding dengan anak-anak kita. Mari bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kembali lagi tugas guru tadi adalah membimbing dan mendidik, ya, membangun value dengan anak-anak kita. Nah, dari 5 kompetensi ini, kalau Bapak Ibu mungkin sudah, ini tadi saya kira sudah tahu semua ya. Nah, dari kompetensi tersebut, nah ini kompetensi ini TPACK, ya, kompetensi yang kaitannya dengan teknologi, pedagogi, content, knowledge. Ini tuh diperkenalkan sama Misra sama Kohler itu tahun 2006 kalau tidak salah. Nah, saya kira ini kompetensi ini sudah di Bapak Ibu miliki. Bagaimana kompetensi pendidikan sudah. Teknologi Bapak Ibu ketika mengajar membuat namanya teknologi itu Bapak Ibu tidak harus yang mewah-mewah ya. Bapak Ibu ketika mengajar menggunakan PowerPoint, PowerPoint sudah Bapak Ibu modifikasi gitu ya, menggunakan video Bapak Ibu itu sudah menggunakan teknologi. Bapak Ibu sudah melek teknologi gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah eh, bagaimana membangun bonding dengan anak, dengan curhatan anak, Bapak Ibu sudah memposisikan memiliki ini kompetensi sebagai konselor tadi, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan apa TPACK tadi. Bagaimana mengintegrasikan pembelajaran itu dengan teknologi, gitu ya, pengetahuan dengan teknologi dan lain sebagainya. Teknologinya tidak harus yang wah wah Bu Ika di sekolah saya ini Bu LCD aja terbatas gitu kan, komputer aja terbatas gitu. Yang penting anak-anak kita perkenalkan. Yang penting kita sudah modifikasi pembelajaran. Kadang banyak yang bilang, masa ngajar pakai metode ceramah? Loh Bapak Ibu, kalau siswanya kita memang menarik, maksudnya itu tertarik dengan kita, ceramah itu bisa dimodifikasi sama Bapak Ibu. Tonton video terkait dengan materi Bapak Ibu sampaikan. Gitu ya, tonton video dulu. Nanti habis si anak nonton videonya, nanti Bapak Ibu minta tuh ke anak-anak kita. Apa yang tadi kalian tonton itu video tentang apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kan metode pembelajarannya menjadi tidak ceramah saja. Ya kan? Tapi Bapak Ibu sudah memodifikasi dengan video pembelajaran. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika melaksanakan proses pembelajaran dengan siswa-siswinya. Gitu ya. Nah ini kompetensi pedagogik. Karena kita fokusnya adalah ke kompetensi pedagogik. Sebentar. Nah ini. Kompetensi pedagogik ini adalah merupakan kompetensi yang memiliki esensi utama guru dalam mendidik. Gitu ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kompetensi pedagogik ini adalah yang membedakan atau ciri khas dari profesi seorang guru. Beda dengan profesi lainnya, tidak memiliki kompetensi pedagogik. Hanya guru, gitu kan? Guru sekarang sudah lulus SPD, sarjana pendidikan, ikut PPG. Bapak Ibu kalau yang sudah ikut PPG mungkin tahu ya, materi-materi yang di PPG itu sama. Pendalaman materi pedagogik, gitu kan? Kemudian profesional, ada PPL, ada PTK, gitu kan? Dan lain sebagainya. Ada lokakarya. Itu adalah makanan sehari Bapak Ibu. Makanya saya ketika mengajar PPG ya, dari tahun berapa saya mengajar PPG sampai sekarang, luar biasa itu tugasnya. Makanya yang sudah ikut PPG, yang menjadi guru sekarang gitu, saya hebat pokoknya. Saya aja kewalahan sebagai dosennya untuk mengoreksi. Apalagi Bapak Ibu yang membuat. Ya, salah satunya ini kompetensi pedagogik. Jadi saya mengajar di pedagogik ini, luar biasa. Kaitannya dengan teori belajar. Ini balik lagi nih ke materi-materi S1 gitu kan. Luar biasa, belum tugasnya banyak sekali. Belum harus membuat PTK, harus membuat perangkat, harus membuat video pembelajaran. Itu dikerjakan loh oleh Bapak Ibu guru yang PPG. Luar biasa. Diakhiri nanti ada UKIN, uji kinerja. Itu tuh mengupload tugas-tugas yang tadi. Diakhiri dengan UP, uji pengetahuan. Nah, di sini yang banyak gagal di UP. Karena UP itu kan sistemnya pakai CBT ya, komputer. Bapak Ibu mengerjakan materi-materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Ini saya katakan luar biasa ini. Nah, pedagogik ini terlatih nih ketika Bapak Ibu sudah ikut PPG. Gitu kan? Karena pedagogik itu nanti tadi yang saya sampaikan, seni mengajarnya itu akan nampak nanti. Ada PPL 1, ada PPL 2. Luar biasa Mas Ikhwan kalau yang ikut PPG ini. Saya mengatakan makanya luar biasa ini Bapak Ibu guru.
Saya sebagai dosennya kewalahan gitu. Saya sampai Masya Allah ini Bapak Ibu ngerjakannya kapan? Kok saya lihat LMS itu kan kebetulan online kalau di UIN itu. Sudah penuh Mas Iwan tuh. Gitu kan. Luar biasa ini ngerjakannya kapan? Mana harus sambil ngajar, sambil ngomong putra-putrinya gitu. Nanti luar biasa nih Bapak Ibu guru ini. Nah, kemudian kompetensi pedagogik ini adalah kecakapan profesional, keterampilan untuk ini ya, kecakapan tadi ya, kecakapan bagaimana dia berkomunikasi dengan, kan tidak bisa ya kita jadi guru, mohon maaf, Ibu ini apa pendiam, mohon maaf Bapak, Bapak itu orangnya tidak bisa berbicara, misalkan kan nggak mungkin, karena kita sudah dilatih. Guru itu mau tidak mau harus memiliki kecakapan, keterampilan untuk bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Kemudian pengelolaan pembelajaran tadi ya, manajemen dan teori pembelajaran. Harus Bapak Ibu kuasai itu. Itu pedagogik. Sekali lagi, pedagogik tidak hanya memanage kelas, tapi bagaimana Bapak Ibu melatih seni mengajar Bapak Ibu. Dan seni mengajar itu semua guru tidak sama. Cara mengajar saya mungkin nanti akan berbeda dengan cara mengajar Mas Ikhwan. Mas Ikhwan mungkin dengan style Mas Ikhwan yang basicnya adalah matematika, tapi mungkin matematika dengan fisika tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jauh ya, karena bahasa fisika adalah matematika. Tapi bidang saya fisika dan Mas Ikhwan nanti dengan Bapak Ibu yang ngajarnya mungkin PKN, yang ngajarnya mungkin nanti bahasa Indonesia akan berbeda. Jadi kita jadilah guru diri sendiri sesuai passion sendiri-sendiri. Gitu ya. Kemudian selain itu, bahwa kompetensi pedagogi ini adalah bekal dasar dalam memasuki dunia pendidikan. Mau tidak mau Bapak Ibu harus memiliki bekal. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik dulu. Kalau sosial kan gampang ya, personal tinggal dilihat di ini kita, di apa namanya, di pribadi kita sudah cocok belum sih jadi guru. Nah, kalau profesional kan kaitannya dengan penguasaan materi, kompetensi bidang Bapak Ibu itu kan bisa dilatih. Tapi kalau pedagogik ini nih yang perlu terus ya, makanya harus cakap gitu kan. Dia harus bisa memanage, harus seninya mengajar seperti apa gitu kan. Kemudian dia sudah punya bekal itu belum sih? Seperti itu ya. Makanya kalau di mahasiswa yang calon guru itu ada mata kuliah namanya mata kuliah micro teaching gitu kan. Mata kuliah micro teaching itu kan melatih 4 kompetensi itu. Bagaimana cara dia melatih kompetensi pedagogik. Nah, di PPL juga, di PPG juga sama, Bu. Ada nanti bagaimana Ibu nanti cara membuka pelajaran, cara menyampaikan kegiatan inti, cara menutup pelajaran, gitu ya, cara mengevaluasi dan lain sebagainya. Itu dinilai 4 kompetensi itu. Nah, inilah mungkin pedagogi kenapa menjadi kompetensi yang betul-betul dan betul-betul urgent, yang betul-betul esensial, yang harus dilatih dan dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, seni mengajar peserta didik, sedangkan ilmu mengajar untuk orang dewasa adalah andragogi. Kalau orang dewasa itu ya mahasiswa udah orang dewasa. Tapi kalau sekolah dasar menengah itu masuknya adalah pedagogi. Andragogi itu adalah misalkan mahasiswa ke atas, begitu ya, S1, S2 dan seterusnya itu adalah andragogi. Nah, kemudian ini kompetensi pedagogik kemampuan guru berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar peserta didik. Otomatis berarti setiap guru punya kompetensi pedagogik sesuai dengan passionnya kan. Mas Ikhwan akan berbeda dengan saya nanti pedagogiknya. Ketika saya memanage kelas, saya seni mengajar saya seperti ini, Mas Ikhwan akan berbeda. Tidak mungkin Mas Ikhwan akan sama dengan saya. Kan begitu. Makanya kalau mengajar itu Bapak Ibu jadi aja kita sesuai sesuai gini, sesuai style kita gitu. Kalau saya tuh Bapak Ibu suaranya memang banter kalau ngajar. Orang Sunda kalau bicara kan cepat Mas Ikhwan. Nah, saya akhirnya ketika mengajar itu saya sama latihan. Oke, kalau misalkan mengajar tidak terlalu cepat, oke kita mainkan intonasi. Kita mainkan interval. Nah, gitu ya. Jadi jadi di situ kita latih, pedagogi kita latih. Oh, oke, sudah bisa. Awalnya saya ngajar, Bu, titik komanya kemana gitu kan. Orang bingung. Bu Ika bicara apa gitu kan. Kadang suami saya suka nanya, Bunda kalau Bunda ngajar itu mahasiswa paham tidak sih? Bunda kan kalau ngomong cepat gitu kan orang Sunda itu. Nah, sekarang saya coba mainkan intervalnya, intonasinya dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan, yang belum ikut PPG, mungkin yang besok akan ikut PPG gitu ya.
Salah satu penilaian dalam mengajar itu Bapak Ibu, jadi ada penilaian namanya adalah di praktek mengajar, salah satunya mempesona. Guru itu energik atau tidak? Guru menarik atau tidak? Saya ketika melihat instrumennya luar biasa ini. Jadi betul-betul kita role model itu. Ujung kepala sampai ujung kaki kita dinilai. Luar biasa. Mimik wajah. Mimik wajah itu ketika kita mengajar, apakah kita menyapa anak kita atau tidak? Menyapa itu bukan halo, bukan. Tapi menyapa itu kita bisa perlihatkan dengan muka kita. Kita komunikasi dua arah atau tidak? Itu sampai dinilai loh Mas Iwan, mempesona atau tidak, energik atau tidak. Sak pakaian pun Bapak Ibu dinilai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masya Allah. Apakah nanti ini apa pakaiannya serasi atau tidak? Masya Allah, ini suruh menilai. Jadi makanya saya melatih guru-guru PPG itu, mari kita latih senyum. Kenapa sih kita kalau ngajar harus cemberut? Berarti kita itu dari awal sampai akhir ya, Bapak Ibu besok ketika mengajar, besok kan Senin sudah masuk ya sekolah ya. Mungkin yang swasta-swasta Senin, kalau yang negeri sudah masuk ya. Mari kita mulai besok Bapak Ibu setelah ikut webinar ini, besok hari Senin Ibu masuk ke kelas, Bapak masuk ke kelas, kita sapa anak kita dengan senyuman. Kita sapa anak kita dengan kita lihat satu-satu anak kita. Itu sudah senang Bapak Ibu. Paling nanti anak kita berbicara begini dalam hatinya nanti apa batin gitu kan atau berpikir begini. Kenapa Pak Fuad biasanya masuk kelas cemberut, kok tiba-tiba hari ini Pak Fuad menyapa kita dengan penuh senyum. Nah, berarti passion Pak Fuad sudah berubah nih. Gitu kan? Dan saya selalu menekankan ke mahasiswa itu yang sudah ikut PPG, Bapak Ibu sudah ikut PPG, passionnya harus berubah, harus berbeda dengan guru-guru yang belum ikut PPG. Salah satunya apa? Tersenyum. Nah, itu. Dari awal sampai akhir tersenyum. Jadi mau ngajar jam terakhir, jam pertama, jam kedua, jam berapapun senyum. Nah, itu ya. Besok Mas Ikhwan pun harus kalau jadi dosen harus begitu, ya. Pokoknya sesulit apapun materinya, serepot apapun siswa kita senyum. Karena kita sekali lagi mau mendidik anak kita, mau membentuk value anak kita. Dan kita tanamkan pada diri kita Bapak Ibu semuanya, kalau untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, mari kita mengajar pakai Apa hati, tuh pengertian pedagogik tuh? ya. Karena yang kita ajar adalah makhluk hidup, ya, yang punya hati, punya perasaan, ya. Mari kita refleksi bersama. Oke, ini kompetensi pedagogik dalam memahami aspek siswa ya. Ini Bapak Ibu, sorry, sorry. Bapak Ibu harus ini menguasai karakteristik peserta didik, fisik, moral, kultural, dan lain sebagainya. Menguasai teori tadi ya yang sudah saya sampaikan, memanfaatkan teknologi, berkomunikasi, empati, santun. Sekali lagi, kita role model. Kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Anak kita itu kan meniru ya apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Nah, kemudian melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari tadi Bu Ika mengajak refleksi-refleksi. Sama ini, saya ikut webinar begini Bapak Ibu, ini refleksi bagi diri saya sebagai seorang pendidik, begitu ya. Refleksi bagi saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua, gitu kan. Ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita, untuk anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, setelah tadi kita membahas terkait dengan pedagogi, kenapa sih pedagogi penting gitu ya? Gimana toh caranya? Ya ini tadi Bapak Ibu harus mengeksplor metode pembelajaran terkini. Apa sih Bu Ika metode pembelajaran terkini itu? Bapak Ibu sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan berbagai metode pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sudah melakukan. Saya kira sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, cuma Bapak Ibu, model pembelajaran terkini ini adalah model pembelajaran atau metode pembelajaran terkini adalah metode pembelajaran yang coba Bapak Ibu integrasikan. Contoh tadi yang saya sampaikan. Bapak Ibu ngajar pakai ceramah, coba diintegrasikan, ditambahlah dengan video. Gitu kan? Itu Bapak Ibu sudah terkini. Bapak Ibu misalkan apa eksperimen gitu ya, eksperimen. Nah, sekarang kan ada pakai eksperimen itu pakai AR ya, augmented reality. Ya, ada pakai virtual gitu laboratorium dan lain sebagainya. Ada sekarang pakai LMS.
Yang tadinya pembelajaran itu hanya individualis, gitu kan? Individualis itu sendiri-sendiri. Bapak Ibu kolaboratif, kolaborasi antara siswa dengan siswa agar apa? Terbangun komunikasinya. Nah, Bapak Ibu yang biasanya misalnya hanya ke siswa itu kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan. Coba nanti ke anak itu bikin proyek. Proyeknya disesuaikan, sederhana aja. Siswa TK ya sesuai dengan anak TK. Siswa SD sesuai anak SD dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi terkini itu bukan berarti Bapak Ibu ada metode-metode baru, tapi memodifikasi, Bu, mengintegrasikan. Nanti mungkin saya akan sedikit share gitu ya. Kebetulan saya sedang menyusun disertasi eh, untuk S3 ini. Saya membuat model pembelajaran. Nanti akan saya share di sini sedikit. Saya sampaikan sedikit. Apa sih yang Bu Ika lakukan gitu kan? Apakah Bu Ika membuat model baru? Gitu kan? Apakah Bu Ika langsung model baru tanpa ada dasarnya? Tidak. Saya memodifikasi model yang sudah lama. Saya coba integrasikan. Ini berangkat dari mana? Karena saya mendidik mahasiswa, calon guru yang banyak di luar daerah, di luar Jogja, luar Jawa malahan, yang tidak ada laboratorium. Lah Bu, kalau bidangnya fisika, IPA itu kan kalau tidak praktikum pripun ya? Gimana ya Mas Iwan ya? Berarti pembelajarannya jadi abstrak. Nah, saya mencoba mendesain sebuah metode, model pembelajaran. Piye ya caranya ya supaya mahasiswa saya itu pulang ke daerahnya, dia menjadi guru yang profesional. Semua kompetensi itu bisa dimiliki oleh mahasiswa saya sebagai calon guru. Itu ya, itu model pembelajaran terkini. Kemudian, nah ini contoh. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, Bu Ika sudah tahu flip classroom. Oke, flip classroom. Coba Ibu modifikasikan flip classroom itu kan terbalik ya. Bapak Ibu modifikasi dengan video interaktif. Bu Ika, susah bikin videonya. Gimana? Bapak Ibu, video sekarang banyak. Bapak Ibu kalau misalkan tidak sempat membuat, bisa download, cari nanti. Banyak sekali video-videonya. Atau Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan sekolah lain. Gitu kan, dimodifikasi flip classroom dengan video. Nah, ini prinsipnya ini. Siswa buka di rumah, misalkan Bu Ika siswanya tidak diperbolehkan membawa ini handphone atau laptop ke sekolah, kan bisa di rumah. Jadi nanti gadget-gadget anak-anak itu, handphone anak-anak itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Gitu ya. Ini bisa meningkatkan interaksi siswa dan guru. Siswanya jadi lebih aktif. Kemudian dan mengoptimalkan waktu di kelas. Ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat videonya, misalkan nanti bisa download video orang lain boleh nanti, tapi jangan lupa nanti lisensinya ya dilihat nanti seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah bisa misalkan nanti si anak diminta dikolaborasi di kelas dan lain sebagainya. Jadi sudah ada metodenya itu, tidak harus menciptakan metode yang baru, tapi Bapak Ibu modifikasi, gitu ya. Kemudian, nah ini PBL itu kan kemarin ini ya Bu ya, sangat banyak digunakan ya, karena di kurikulum Merdeka itu salah satu model yang ini sebetulnya di Kurtilas pun kan PBL itu sudah diworo-woro ya Bapak Ibu ya, PJBL, sorry, PJBL, Project Based Learning, mohon maaf ini kurang PJBL-nya. Project Based Learning, pembelajaran basisnya project. Nah, PJBL, Bu, terkini itu tambahkan STEAM, pendekatan STEAM. STEAM itu apa? Sains, teknologi, engineering, matematik. Bu Ika, apakah khusus untuk mahasiswa? Tidak. SD pun bisa, SMP bisa, SMA bisa. Tapi nanti proyeknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu kalau ngelihat di Google Scholar itu banyak sekali Bu proyek-proyek ini apa namanya dengan pendekatan STEAM. Gitu ya. Nah, ini nanti mungkin akan saya share kan nanti ini tidak perlu saya sampaikan apa prinsipnya apa begitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal cuma ini apa metode pembelajaran terkini itu saya mencoba gitu kan. Apa sih terkininya itu gitu kan. Memang tidak ada metode yang baru, tapi mencoba mengintegrasikan PJBL dengan STEAM. Oh, berarti kalau PJBL dengan STEAM, si anak membuat proyek. Nah, nanti proyeknya itu dilihat dari interdisipliner. Ada sainsnya, ada teknologinya, ada tekniknya, ada seninya, ada matematikanya. Jadi ini semua, Bu Ika berarti kalau di sekolah bisa dong kolaborasi dengan guru yang lain? Boleh. Makanya terjadilah di sini kolaborasi.
gitu kan? Antara siswa dengan siswa, guru mapelain dengan misalkan guru sains dengan guru matematika dan lain sebagainya. Gitu kan? Disinilah terjadi kolaborasi. Nah, sebetulnya yang P5 kemarin itu mungkin kalau kan P5 harus kolaborasi ya Bapak Ibu ya, tidak sendiri ya. Nanti guru apa dengan guru apa gitu kolaborasi silahkan. Itu ya. Kemudian nanti anak bisa menghasilkan proyek itu salah satunya melatih motorik anak juga. Gitu ya. Dan ini PJBL STEAM ini tuntutan abad 21. Ya. Abad 21 itu kan forsi ya, kemampuan yang harus dimiliki kan forsi kan, critical thinking, creative thinking, communication sama kolaborasi. Nah, dengan model ini, dengan metode ini semuanya dapat. Kritisnya ada, kreatifnya si anak akan membuat proyek dengan variatif, gitu kan? Kemudian kolaborasinya karena proyeknya jangan sendiri-sendiri. Kolaborasinya nanti anak misalkan dibikin satu kelompok, misalkan 4 orang. Jadi nanti banyak proyek-proyek yang dihasilkan lebih variatif. Begitu ya. Ini kaitannya dengan metode pembelajaran terkini ini. Nah, ini model saya spill sedikit. Saya spill sedikit ya, saya spill sedikit. Saya sedang mengembangkan model pembelajaran inquiry etnostim. Bapak Ibu saya tanya, inquiry itu kan bukan model yang baru kan? Inquiry itu model yang sangat ini sudah lama sekali. Kalau Bapak Ibu membaca berbagai artikel, mungkin buku begitu ya. Ini tuh kan dari bukunya Joyce gitu ya. Bukunya Joyce itu yang model of teaching itu, model inquiry itu adalah model yang bagaimana siswa atau peserta didik itu bisa menemukan, gitu kan? Menemukan itu baik sebuah konsep, teori dan lain sebagainya. Nah, saya di disertasi saya ini Bapak Ibu, karena berangkat dari permasalahan tadi, mahasiswa saya banyak yang dari luar Jawa, yang ketika mau praktikum laboratorium nggak ada, kemudian alat-alatnya apa lagi, gitu kan? Alat peraga sains atau fisika tidak ada. Lah saya sebagai seorang seorang gurunya guru gitu, seorang dosennya kan berpikir, lah gimana mahasiswa saya mau mencerdaskan putra-putrinya ketika sudah menjadi guru? Kalau dia mau melatih inquiry aja, laboratoriumnya tidak ada. Oh, saya baca lagi, Bapak Ibu, saya gali. Lah namanya inquiry kan tidak harus di laboratorium. Nah, saya coba Bapak Ibu, ya dari hasil kajian teori saya itu, saya mendesain inquiry, saya integrasikan dengan etno. Etno itu adalah etnoscience. Nah, etnoscience ini saya integrasikan lagi dengan pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art. Kenapa Bu Ika ada gambar topeng? Nah, ini yang sedang saya kaji. Etno itu kan pengintegrasian antara ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, saya mengambil nih, kenapa ya kan setiap daerah punya potensi lokal. Setiap daerah punya kearifan lokal. Setiap daerah punya etno. Gitu kan? Kenapa tidak dikaji aja? Jadi nanti etno, potensi lokal, kearifan lokal yang ada di sekitar mahasiswa saya, yang di luar Jawa, gitu kan, maupun yang di Jawa, yang di Sunda, yang dimanapun, bisa menjadikan potensi lokal, kearifan lokal yang ada di sekitar itu sebagai sumber belajar. Nah, itu. Ketemulah ide ini. Kenapa Bu Ika ngambilnya topeng? Ternyata Bapak Ibu, ini saya ngambil topeng itu hanya sampel ya. Ini saya mengambil topeng bobung yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini topeng ini adalah topeng Panji, Yogyakarta. Nama Bobung itu nama desanya, Desa Bobung. Ini sedang saya kaji nih. Stemnya gimana? Pada proses pembuatan topeng kan ada bahan ya? Ada bahannya apa gitu kan? Oh ternyata bahannya itu ada kayu mahoni, kayu pulei, kayu jati dan lain sebagainya. Oke, kemudian sainsnya mana? Sains itu kan ketika bahannya dari ini, dari mana? Dari pohon pulei, itu kan ada karakteristik tumbuhan tuh. Kita bisa berbicara sainsnya, biologinya di sana. Oh, saya kaji tuh, Bu. Saya kaji, Bapak Ibu tuh. Seperti apa strukturnya gitu kan. Kayu pulei itu. Kenapa kok pakai kayu pulei? Kayu pulei itu ternyata sangat lentur ketika dibuat itu. Oh, saya kaji lagi. Kemudian, itu bahannya. Bahannya apa lagi? Ada cat. Kemudian ada proses pembuatannya. Apa saja sih alat yang digunakan?
Oh, ada pisau, ada penggot dan lain sebagainya. Oh, kalau di konsep fisika berarti itu kaitannya dengan pesawat sederhana. Saya kaji lagi tuh, gitu kan. Nah, kemudian kimianya, ya, malah ada nilai religiusnya dan lain sebagainya. Nah, jadilah nanti model saya itu adalah inquiry ethno STEAM. Ini saya sedang mencari nama nih, Mas Ikhwan. Kira-kira inquiry ethno STEAM itu nih di ramu jadi satu jadi model apa? Ini saya sedang mencari nama yang pas. Nah, ini model pembelajaran terkini, salah satu apa namanya model pembelajaran terkini. Inquiry-nya itu adalah sebagai basicnya, tapi kita mencoba mengintegrasikan dengan etno dan STEAM yang ada di sekitar apa namanya mahasiswa, wilayah mahasiswa. Karena di yang pendidikan fisika UIN itu ada yang dari Makassar, ada Riau, ada yang dari NTT, ada yang dari NTB ada. Nah, ini kan Bu di kami minim, Papua ada, Bu di kami minim, tidak ada laboratorium. Makanya inilah yang dijadikan nanti sebagai sumber belajar. Gitu ya Bapak Ibu. Ini contohnya, ini saya spill sedikit aja. Jadi nanti Bapak Ibu mudah-mudahan nanti setelah ini punya inspirasi, oh Bu Ika saya mau modifikasi apa dengan apa gitu boleh. Gitu ya. Nah, kemudian ini metode pembelajaran terkini, gamifikasi. Game ya, permainan loh ini. Ini menggunakan HP bisa. Ini gamifikasi ini jadikan sebagai edukasi. Ya, nanti ada Kahoot, ada kuisis. Sok mangga silahkan. Nanti ada contohnya di sini. Bapak Ibu nanti bisa mencoba. Gitu ya. Si anak itu kan nanti diarahkan karena sekarang Gen Z sekarang kan dikit-dikit HP, dikit-dikit HP gitu ya. Nah, kita arahkan. Ternyata game ini bisa menjadi metode pembelajaran terkini gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti ini ada Kahoot, ada kuisis. Nah, nanti nih Bapak Ibu bisa mencoba ya, nanti silahkan nanti apa Mas Iwan nanti saya share, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba nanti seperti apa, silahkan akses link nih, contoh aplikasi gamifikasi dengan Kahoot. Nah, gitu kan, anak minta aja, tidak harus mengerjakan di sekolah, di rumah aja. Bapak Ibu kalau misalkan ini anak diperbolehkan apa HP, share di itunya linknya ke siswa. Kalau enggak misalkan ini apa namanya biasanya ada grup orang tua atau gimana di share gitu kan, boleh silahkan ya, atau ditampil Bu Ika nggak bisa di ini, tampilkan di sekolah, anak suruh menjawab langsung gitu kan, dan lain sebagainya. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini kan metodenya collaborative learning. Ah, dimodifikasi dengan apa? Jigsaw. Jigsaw itu kan salah satu model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning itu salah satunya harus berkelompok. Ini contohnya di sini harus berkolaborasi. Makanya namanya kolaborasi collaborative learning, metodenya adalah jigsaw. Kalau Bapak Ibu melihat di sintaks jigsaw itu kan ada apa ahli gitu ya. Makanya kalau bikin kelompok besok Bapak Ibu kalau bisa ya bikin kelompok di kelas itu, di ini satu kelompok itu ada yang kemampuannya tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah. Seperti itu. Jangan di kelompok itu yang pasif semuanya gitu kan, anteng semuanya. Dan hindari Bapak Ibu ketika di sekolah kalau membuat kelompok memilih sendiri. Akan terjadi geng-gengan nanti. Saya nggak mau sama itu, saya nggak mau sama itu. Nanti kolaboratifnya nggak jadi, gitu ya. Diusahakan nanti yang membuat kelompok itu Bapak Ibu sesuai kemampuan tadi, tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah. Nah, jigsaw ini ya, kalau Bapak Ibu melihat nanti di model cooperative learning itu karena harus berkelompok ya, ada think pair share gitu kan, berbagi, sharing, ada grup grup investigation, kemudian mereka menginvestigasi ya, investigasinya kan disesuaikan dengan level siswa-siswinya gitu. Yang penting anak-anak kan jadi komunikasinya dapat, kolaborasinya dapat gitu dan lain sebagainya. Ini sebetulnya dengan berbagai metode pembelajaran terkini itu Bapak Ibu bisa apa namanya memfasilitasi berbagai kemampuan siswa-siswi kita. Nah, ini ya STEAM yang tadi. Ini kan pendekatan STEAM ya sendiri. Tadi coba saya apa modifikasi gitu, inquiry, etno, STEAM. Bu Ika boleh nggak nanti saya maunya STEM? Silahkan. Di sini kan karena saya tadi memakainya ada STEAM ya. STEAM itu ada A-nya, art. Art itu kan di seni topeng kan ada seninya ya. Bagaimana mendesain misalkan topeng yang baik itu seperti apa. Dan eh, ketika saya mewawancara dan observasi ke lapangan itu Bapak Ibu, ternyata untuk mendesain topeng itu ya yang saya apa namanya?
Lakukan wawancara itu satu hari itu bisa 30 topeng dengan berbagai karakter. Nah, ini kan luar biasa kan? Tapi saya ambil sampel satu aja lah. 30 harus mengidentifikasi kayak saya kapan selesainya sekolahnya nanti. Gak rampung-rampung ini. Oke. Nah, experiential learning. Nanti silakan modifikasi dengan apa. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Tidak ada metode atau model yang paling baik dalam pembelajaran. Tapi model dan metode yang terbaik itu adalah cara guru bagaimana menyampaikan. Gitu kan? Oh, metodenya bagus, kalau modelnya bagus, kalau gurunya tidak bisa menyampaikan kan sama saja, tidak berhasil. Makanya tidak ada satu model pun yang paling baik ataupun yang paling buruk. Tapi bagaimana cara guru mengemas dalam pembelajaran. Itu ya. Oke. Nah, ini contoh realnya seperti ini. Contoh realnya nanti apa? Sebetulnya ini video sih Mas Ikhwan. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu contoh real metode pembelajaran terkini itu dengan make a match gitu ya. Menjodohkan ini ya. Jadi nanti memasangkan gitu. Si anak kan tidak hanya duduk, tapi yang aktif nanti apa namanya gurunya gitu ya. Sebentar coba saya ini. Bisa nggak ya ditampilkan Mas Ikhwan sebentar? Kelihatan nggak sebentar saya lihat dulu. Kelihatan Mas Ikhwan ini? Oh ya. Kelihatan Bu, Oke, iya Bu, nah ini kelihatan. contoh metode ya terkini ya. Nah, itu ya. Nah, itu bisa bisa dimodifikasi hanya tadi kan ada diskusi. Sebetulnya kan simple. Dia memodifikasi gitu kan? Ada diskusinya, kemudian ada tadi memasangkan, menjodohkan tadi. Makanya metode terkini itu sebetulnya gini, metodenya tidak tunggal. Itu aja, metodenya tidak tunggal tapi bisa dimodifikasi. Diskusi dengan apa? Seperti itu Bapak Ibu silahkan. Saya kira Bapak Ibu sudah luar biasa lah di apa namanya di sekolah sudah melakukan saya kira gitu kan. Nah, itu salah satunya pedagogik itu untuk tadi dengan salah satunya dengan Bapak Ibu mengeksplor berbagai metode pembelajaran. Ini juga sama. Nah, satu lagi. Nah, Yuk, yuk Pak. Rek, Pak. Rek, Pak. Yuk, yuk, yuk. oke.
Nah, ya di sini kan anak-anak dilatih bagaimana dia berkolaborasi, ada kan bertanggung jawab gitu. Nanti Bu Ika metode pembelajarannya apa? Bisa nanti misalkan menggunakan NHT, Number Head Together, bisa TGT, Teams Game Turnamen dan lain sebagainya. Jadi itulah metode terkini itu adalah metode bagaimana seorang guru itu bisa mengaktifkan setiap siswa gitu kan, bisa mengaktifkan bagaimana dia bisa berkolaborasi, bertanggung jawab gitu kan, aktif di dalam proses pembelajaran, fokus, konsentrasi dan lain sebagainya. Itu kan sesuai sebetulnya dengan tuntutan abad 21 itu. Itu ya. Berapa menit lagi ini Mas Ikhwan? Masih bisa, Bu. 10 menit Masih bisa. bisa ya? Oke, ini Iya, sedikit iya. lagi nih. Baik. Terus bagaimana tips and trick untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru? Nah, ini yang poin-poin paling penting ya, tingkatkan pemahaman tentang psikologi pendidikan. Memang kita mau tidak mau sebagai seorang guru itu harus memahami ya psikologi pendidikan, terutama psikologi perkembangan anak-anak kita. Gitu ya Bapak Ibu, mau tidak mau apalagi gen sekarang tuh Gen Z apa Gen Alpha ya sekarang. Anak-anak yang ketika diingatkan itu satu kali tidak bisa, dua kali tidak bisa gitu kan. Malah ada siswa yang melawan ke kita. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu coba pembelajaran itu tadi ya terkini itu Bapak Ibu misalkan dengan si anak itu betul-betul yang paling aktif di kelas itu gitu ya anak-anak kita. Kita hanya fasilitator, motivator dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian jangan lupa teknologinya Bapak Ibu. Sekali lagi teknologi tidak harus yang mahal-mahal. Bapak Ibu saya kira sudah teknologinya sudah sangat menguasai gitu ya. Kemudian workshop pedagogik. Nah, ini kalau ada pelatihan-pelatihan Bapak Ibu ya jangan lupa ikut untuk upgrade ya. Mau tidak mau kan kita harus ini ya harus terus upgrade keilmuan kita. Kemudian metode belajar terkini ya. Tadi yang sudah saya sampaikan tidak harus menghasilkan bikin dulu gitu model baru, metode baru kapan ngajarnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi gitu ya. Kemudian kolaborasi, nah ini sangat baik dengan Bapak Ibu guru lain, silahkan. Kemudian tingkatkan empati dan komunikasi. Nah ini komunikasi itu sangat penting ya. Mana mungkin pembelajaran akan berhasil kalau kita sebagai seorang pendidik tidak bisa komunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi itu menjadi bekal, menjadi apa ya, contoh begitu ya, menjadi peluang untuk Bapak Ibu sebagai seorang pendidik gitu. Kemudian ini implementasinya seperti ini. Nanti biar kita banyak diskusi. Nah, untuk kesimpulannya begini mungkin Bapak Ibu, kenapa kompetensi pedagogik itu adalah penting gitu ya. Karena merupakan investasi jangka panjang. Saya mengatakan investasi jangka panjang keberhasilan pendidikan nasional. Gak usahlah jauh-jauh pendidikan nasional. Investasi jangka panjang bagi keberhasilan anak kita aja yang sedang kita ajar. Investasi namanya investasi itu kan tidak akan pernah ini ya, terus berproses, berproses dan berproses. Ya, kemudian Bapak Ibu ya pembelajaran terkini guru dapat menginspirasi siswa untuk menjadi pembelajar yang kreatif dan adaptif. Ya, apa rekomendasinya ke Bapak Ibu? Meningkatkan pelatihan workshop. Ini sudah betul Bapak Ibu mengikuti ini. Memfasilitasi akses terhadap teknologi dan sumber belajar terkini. Pemanfaatan komunitas online. Bapak Ibu kalau ada komunitas online untuk pengembangan kompetensi guru ikut. Apalagi kalau gratis ikut Bapak Ibu. Di situ kita bisa mengupgrade gitu ya, bisa mengupgrade keilmuan kita. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, kalau di sekolah ingat jangan kompetisi tapi kolaborasi. Gitu ya. Hilangkan kompetisi. Kita tuh di sekolah tuh bukan kompetisi, tapi mari bangun kolaborasi antara guru untuk berbagi praktik terbaik. Tadi Bapak Kepala Sekolah saya apresiasi, Pak. Bapak semoga nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan selain gurunya juga berkolaborasi, tolong anak-anak kita ajarkan jangan jangan kompetisi, tapi mari kita ajarkan bersama-sama berkolaborasi. Gitu ya, karena tuntutan abad 21 itu bukan kompetisi tapi collaboration. Kolaborasi, bagaimana kolaborasi yang baik gitu kan untuk menghasilkan siswa-siswi yang cerdas, bermartabat, yang memiliki value yang luar biasa. Mungkin itu, terima kasih Mas Ihwan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Ika yang sangat luar biasa. Baiklah, setelah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Ika,
Kita mempelajari bagaimana peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui eksplorasi metode pembelajaran terkini. Tentu masih ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian ingin tanyakan atau diskusikan pada kesempatan ini. Jadi, dalam sesi diskusi ini kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun ingin sharing terhadap mengenai materi yang telah kita pelajari. Kemudian, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi diskusi pada kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu. Ini sudah luar biasa semua soalnya Pak Ikhwan. Pak Tito, silahkan Pak Tito. Oh ini ada. Oh, ini ada yang di kolom chat, Ibu. Ya. Ini izin bertanya, kolaborasi yang dimaksud di dunia pendidikan antara peserta didik, guru dan warga sekolah tujuan utamanya untuk apa? Kemudian manfaat untuk apa bagi peserta didik? Nah, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Ini dari Bu Rizka ya. Ibu Reska ya. Bu Rizka, mana Bu Rizka? Sudah on cam? Bu Rizka, ini saya tanya dulu, Bu Rizka itu ngajar di mana? SD, SMP, SMA, SMK, SLB? Assalamualaikum Bu Rizka. Halo Bu Rizka. Oke. Oh di SMK Bu, maaf Oke, nggak bisa on ya. cam. Oh baik, baik. Baik Bu Rizka, saya mencoba menjawab ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan Bu Rizka luar biasa ini. Kolaborasi yang dimaksud di dunia pendidikan antara peserta didik, guru dan warga sekolah tujuan utamanya untuk apa? Oke, baik. Kolaborasi itu kan membangun kebersamaan ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan komunikasi yang baik. Kalau kita, Bapak Ibu, sudah kolaborasi yang baik dengan siswa, dengan guru yang lain, dengan kolega, gitu ya, kemudian dengan warga, sudah berkolaborasi dengan baik, insya Allah nanti salah satu tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Bu, namanya kolaborasi itu tidak harus bareng-bareng kemana-mana. Tapi misalnya ya, Ibu nanti kolaborasi misalnya dengan peserta didik dengan siswa. Berkolaborasi dalam hal apa? Dalam pembelajaran gitu ya. Mari anak-anak kita kolaborasi misalkan dalam mengerjakan misalnya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kalau kolaborasi itu tidak terbangun, bagaimana pembelajaran itu bisa berhasil? Ya, manfaatnya untuk apa? Ya sangat bermanfaat. Satu, untuk membangun kritis anak supaya kritis. Yang kedua bisa kreatif anak. Yang ketiga dengan kolaborasi itu bisa membangun kepercayaan dirian anak, tanggung jawab anak gitu kalau dengan siswa ya. Karena apa? Anak merasa punya tanggung jawab nih. Karena apa? Saya sudah berkolaborasi dengan Ibu Rizka, kok saya misalkan tidak menjalankan tugas yang dari Ibu Rizka. Oke, yang berikutnya dengan peserta didik, dengan guru, kolaborasi. Ibu kalau bisa kolaborasi dengan guru yang lain di sekolah itu manfaatnya luar biasa. Contoh, Ibu kolaborasi dalam proses pembelajaran. Misalnya tadi yang saya contohkan, Bu Rizka ngajar di SMK. Bu Rizka misalkan mau praktek. Kalau Bu Rizka hanya mengerjakan sendiri, itu akan kewalahan. Tapi kalau dengan kolaborasi, akan menghasilkan pembelajaran yang holistik, menyeluruh. Baik itu secara teori maupun secara praktek. Nah, dengan kolaborasi juga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dari kolega kita sebagai guru dan lain sebagainya. Ya, kemudian akan menambah kreativitas kita, kemudian akan menambah komunikasi kita. Komunikasi ini tidak hanya kita berbicara ya, tapi komunikasi itu komunikasi untuk tindak lanjut. Contoh, Bu Rizka bisa juga nanti dengan guru itu, oh nanti kita karena sudah kolaborasi bisa riset bersama, penelitian bersama, gitu kan? Mengembangkan misalkan media pembelajaran bersama dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan warga sekolah, tujuan utamanya dengan warga sekolah, kalau kita sudah kolaborasi yang baik, Bu, ketika misalnya sekolah mau mengadakan acara atau apapun gitu ya. Tentunya kan suka ada komite ya di sekolah itu. Komite itu biasanya yang mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang ada di sekitar sekolah. Agar apa? Tadi komunikasinya berjalan dengan lancar, acaranya berjalan dengan lancar.
Intinya kolaborasi itu terbentuk untuk apa? Kita untuk memajukan pendidikan secara bersama-sama. Begitu, Bu Rizka ya. Mungkin sedikit apa namanya penjelasan dari saya. Monggo kalau ada mau nambahkan boleh. Oh ini ada yang Ya, mengangkat tangan Pak ini. oh ya baik. Terima Oke, kasih. Ya oke, ini tadi Pak Jajang Pak Jajang. Solihin. Ya, silakan Pak Jajang Solihin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh Pak Pak. Jajang. Ya, Ibu kan menurut saya metode pembelajaran terkini yang gamification itu sangat cocok ya Ibu untuk zaman saat ini. Karena kenapa? Nah, zaman sekarang itu anak-anak mulai dari bangun sampai dia tidur itu tidak lepas dari HP Ibu. Ya Dan Pak contohnya Jajang saja betul. itu dia ketika makan pegang HP, lihat video ataupun main game Ibu. Tetapi melihat HP-nya udah jauh dari genre belajar pendidikan Ibu berbasis Ya, online. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih agar si anak ini dapat nyaman dan belajar melalui HP gitu Bu, gitu. ya. Oke. Baik Pak Jajang, terima kasih. Pak Jajang ngajar di mana? SD, SMP, SMA? Ya Ibu, kebetulan saya masih guru honorer Ibu Oh iya, di mana? Di SD, SMP, SMA? di SD Ibu. Oh SD, luar biasa ya. Ya, Pak Jajang dari Sunda bukan ini kok namanya Jajang? Iya Ibu dari Sunda saya. Oh dari Sama dari Sunda. Tasik juga Ibu. Saya. Oh dari Tasik. Wah, saya suka ketemu orang Tasik juga ini. Ya, terima kasih Pak Jajang. Ya, pertanyaannya ini Iya luar Ibu. biasa. Ini PR kita bersama. PR kita bersama. Tadi Pak Jajang mengatakan bangun tidur, handphone selalu di samping. Betul ya Bapak Ibu ya? Gimana sih Bu caranya supaya anak-anak itu nyaman? Bapak Ibu, zaman sekarang anak-anak tidak bisa kita cut, tidak boleh menggunakan gadget. Betul ya? Oke. Bapak Ibu, Pak Jajang dan semuanya, ini semuanya karena mau tidak mau sekarang kan kita realitanya memang begitu ya. Orang dewasa pun sama. Betul ya, Bu Nur Amilah ya, Nur Amalia, betul betul ya. HP itu kan selalu lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP katanya gitu. Kalau ketinggalan dompet bisa pinjam. Kalau ketinggalan handphone tuh sudah gelisah gundah gulana ya, Pak Tito ya. Nah, baik. Eh, jadi begini Pak Jajang, gimana caranya supaya nyaman? Oke, berikan kepercayaan pada anak-anak kita. Satu kepercayaan dulu. Oke, misalkan gini, misalkan Pak Jajang ngajar. Oke, hari ini kita belajar tentang ini. Kalau diperbolehkan membawa handphone gitu ya, boleh dibuka handphonenya, silahkan. Kalau tidak, misalkan nanti di rumah, silahkan, nanti dikerjakan gitu kan. Bila perlu nanti sampaikan ke Bapak, kalian malam tadi atau malam nanti kalian belajar materinya tentang apa. Diminta untuk laporan dulu Pak Jajang. Ya, kemudian yang kedua satu berikan kepercayaan. Yang kedua, supaya anak-anak nyaman tidak dicurigai kan kalau diberikan kepercayaan itu. Tidak dicurigai sama kita. Kamu jangan-jangan membuka ini, kamu jangan-jangan membuka ini. Anak zaman sekarang kalau kita pojokkan, kalau kita apa namanya tuduh gitu kan, dia bukannya merespon dengan baik, malah dia reaktif. Betul ya? Betul ya, sekarang reaktif kan anak-anak kita itu. Gen alfa tuh sekarang reaktif sekali. Nah, satu berikan kepercayaan. Yang kedua, Pak Jajang nanti diminta kalau ada tugas lewat handphone itu, nanti Pak Jajang nge-share misalkan begitu, silakan laporkan ke Bapak semalam belajar apa. Jangan lupa komunikasi dengan orang tua. Nah, kadang orang tua itu lebih lebih pintar anaknya ya daripada orang tuanya. Lagi ngapain lihat HP? Ini kok tugas sekolah, padahal ngegame gitu kan. Lagi ngapain? Pada sekarang Bapak Ibu kalau yang putra-putrinya megang handphone tahu nggak passwordnya? Tahu nggak passwordnya? Ah, mulai malam ini harus tahu. Nanti tanya ya Pak Fuad, Pak ini Pak Tito ya putra-putrinya tanya nanti. Bu Sulastri tanya nanti. Passwordnya apa? Bapak dan Ibu harus tahu. Dan sekarang Pak Jajang kan kalau misalkan anak-anak sudah apa melenceng jauh itu sekarang kita ada namanya family link ya, bisa ngecek ya anak apa melihat apa saja. Jadi berikan kepercayaan. Yang kedua nanti Pak Jajang, kemudian berikan kesempatan ke anak. Kesempatan. Anak gen alfa sekarang itu pokoknya jangan dituduh. Jangan dituduh, jangan ditekan. Kita sebagai guru, sebagai orang tua itu adalah berikan kesempatan, berikan kepercayaan. Coba nanti dengan dua itu ada perubahan atau tidak.
Karena kalau anak zaman sekarang semakin dilarang semakin luar biasa. Seperti anak kecil sama, jangan lari, malah lari ya Bu ya. Jangan dibuka ya, nanti kalau ibu tidak ada, malah dibuka. Ya kan? Jadi jangan larangan, tapi dengan satu kepercayaan, dua diberi kesempatan. Gitu Pak Jajang mungkin dari saya sedikit apa namanya. Kalau ada yang tambahan monggo. Gitu ya, berikan kepercayaan, berikan kesempatan pada anak-anak kita supaya nyaman. Ya, terus begini Pak Jajang diakhiri. Bapak sama Ibu atau Pak Jajang percaya bahwa kalian itu bisa menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kemudian nanti kalian kalau melakukan apa, nanti Pak Jajang tidak bisa melihat, tapi nah dekatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala insya Allah itu anak-anak zaman sekarang. Kan kita mau memberikan value ke anak-anak kita. Dan jangan lupa Pak Jajang sampaikan juga ke anak kita, gunakanlah gadget dengan atau menggunakan medsos dengan sebijak mungkin, semanfaat mungkin. Lihat yang baik-baiknya, jauhkan yang buruk-buruknya. Jadi kepercayaan sama kesempatan. Itu Pak Jajang dari saya. Terima kasih. Baik, itu Pak Jajang. Bagaimana Pak Jajang? Jajang, Iya, Ibu tasiknya dari sudah mana Pak? cukup jelas, Ibu. Oh iya, dari Oh mana Pak iya, tasiknya? Saya dari Jamanis, Ibu. Oh Jamanis. Ya, Kerja kalau saya Pola. dari Oh iya, kalau saya dari Singaparna Pak. Oh, Eh, iya, cakat, Ibu. ya. Caket oh. Nanti Mas Iwan nggak paham ini. Oh ini Pak Fuad ini angkat tangan. ya silakan Bapak Fuad. Pak Fuad, monggo silahkan Pak. Ibu, terima kasih Iya atas Pak. kesempatan diberikan. Luar biasa sekali ya materi pada malam hari ini. Saya sangat banyak terbuka dari penjelasan Ibu Ika. Eh, terus saya ingin eh, tanyakan, tadi kalau teman-teman bertanya tentang siswa, saya bertanya tentang bagaimana untuk agar supaya teman-teman guru, ini berkaitan tentang rekan-rekan guru di khususnya di sekolah kami. Hmm, Kan pedagogik tadi itu berkaitan dengan kemampuan mentransfer ilmu guru Iya, ke siswa. Nah, tadi juga disebutkan bahwa setiap siswa itu membawa bakat masing-masing, membawa iya, kemampuan masing-masing. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah ketika seorang guru menganggap bahwa siswa itu misalkan dia tidak mampu di mata pelajaran yang dia ampu. hmm, Nah, ujung-ujungnya dia akan menganggap bahwa oh siswa saya tidak punya bakat di situ, tidak ada minat di situ. hmm, Padahal belum tentu bisa jadi iya, guru yang bermasalah. Dalam hal iya, ini kemampuan pedagogiknya, penyampaian transfer ilmu itu belum tepat untuk siswa itu. mumpuni. Siswa kadang itu misalkan nih matematika, Iya, tadi disebutkan menjadi momok bagi setiap siswa. Padahal kalau bercermin dari saya sendiri sebagai seorang siswa, dulu waktu SD itu kadang-kadang saya suka, kadang-kadang tidak. Kenapa? iya, Karena guru yang mengajarkan berbeda. iya, Nah, ketika guru yang menyampaikan itu asik, tentu iya, siswa akan merasa, oh ini saya suka. Ah, iya, Guru menganggap bahwa ini anak ini punya bakat, padahal bukan sebenarnya bakat, tapi kemampuan guru dalam menyampaikan ilmu. Nah, ini iya, menjadi problem teman-teman guru yang acuh tak acuh terhadap siswa yang iya, tidak memiliki semangat belajar. iya, Menganggap bahwa siswa itu tidak ada kemampuannya di situ, biar iya, dia mengalir begitu aja, padahal bisa jadi yang bermasalah. Mungkin iya. bagaimana solusinya itu, Bu? Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Fuad. Ini luar biasa ini. Ini yang menjadi bahan diskusi terus saya dengan rekan-rekan di kampus. Karena kami beberapa kali melakukan pengabdian masyarakat. Kami melakukan beberapa pelatihan untuk Bapak Ibu guru. Kita belajar bersama. Ternyata tantangan kita bersama. Jadi begini, Pak Fuad. Jadi tidak hanya di Jogja ya. Saya kemarin pengabdian itu di SMA, SD, SMP gitu kan. Banyak sekali. eh, Kalau saya begini, saya sebagai pendidik begini. Bapak Ibu ketika mengajarkan konsep fisika atau saya karena bidang saya fisika, Bapak Ibu mengajarkannya seperti apa? Ya sudah, saya menerangkan materi Bu Ika, setelah itu selesai. Ada tidak praktek, ada tidak praktikum, ada tidak demonstrasi.
Soalnya repot ya Bu nih. Itu guru yang menyampaikan itu dari guru. Mungkin tidak semua sekolah begitu. Ketika saya tanya ke siswa, kan kita harus tabayun ya. Guru menyampaikan begitu, siswa menyampaikan. Senang tidak belajar fisika itu? Ah, susah, Bu. Soalnya fisika itu hanya rumus-rumus isinya, hitung-hitungan begitu, dan tidak paham. Kak, saya kaget gitu kan. Pokoknya fisika itu adalah pelajaran yang paling menyebalkan. Waduh, saya kaget gitu kan. Oh gitu. Oke, saya tanya lagi siswa yang lain. Senang nggak belajar fisika? Ya, kadang senang, kadang tidak. Sama kayak Pak Fuad itu. Kadang senang, kadang tidak. Apa yang bikin senang? Kalau gurunya menerangkan dengan asik, senang. Tapi kalau gurunya hanya bicara saja, tidak senang. Oke, berarti saya bisa menyimpulkan dari sekian pertanyaan saya ke siswa saya dari beberapa sekolah. Jadi, berarti ketika Bapak Ibu mengajar itu, satu, dilihat materi yang mau kita ajarkan itu materi seperti apa. Oke, kita harus pahami. Makanya kompetensi profesional berarti kan? Kalau mau mengajarkan materi PAI, pelajaran agama Islam, yang mungkin banyak ceritanya, apa iya kita dari awal sampai akhir mau bercerita? Oke, berarti yang pertama Bapak Ibu harus memahami karakteristik materi pelajaran dulu. Oh, PAI, materinya tentang apa? Sejarah Islam. Ya jangan disediakan cerita dari awal sampai akhir. Bapak Ibu cobalah modifikasi tampilkan video pembelajaran. Jadi pembelajaran itu, oh bapaknya cerita, ada ceramahnya, bapak ibunya nanti menyampaikan, menambahkan dengan video. Jadi si anak kalau visualnya ada, kalau pembelajaran visualnya ada, audionya ada, si anak bisa membayangkan, oh ternyata Mekah itu seperti ini, gitu kan? Lah kalau sekarang gurunya PAI, jadi zaman Rasulullah misalkan gitu, hijrah dari Mekah, si anak seperti apa Mekah, seperti apa Madinah, menghayal kan dia. Coba visualisasikan dengan apa video. Jadi yang pertama itu ya Pak Fuad ya, pahami dulu karakteristik materi pelajaran. Oke? Nah, si anak kan akan terbangun tuh. Ih seneng tadi belajar PAI, kenapa? Bapaknya memutar video, kita bisa lihat Mekah loh. Padahal hanya melihat lewat video. Oke, yang kedua, ketika kita menguasai karakteristik dari materi itu, setidaknya kita sudah memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa. Yang visual terfasilitasi, yang audio terfasilitasi, gitu kan? Minimal itu dua dulu. Syukur-syukur yang kinestetik terfasilitasi, gitu kan? Nah, itu Pak Fuad ya, tanamkan dulu. Jadi guru harus paham dulu karakteristik materi, karakteristik pelajaran seperti apa. Baru guru mendesain. Oke, yang berikutnya. Bagaimana supaya anak itu kadang gurunya, makanya Bapak Ibu saya sampaikan, saya juga sama pendidik, mari kita mengajar menggunakan hati. Mari kita mengajar ya, karena yang kita ajar adalah siswa, apalagi siswa SD, siswa yang sedang imut-imut, SMP apalagi, SMA yang sudah butuh perhatian, SMK. Mari kita ngajar pakai hati. Pakai hati itu seperti apa? Tidak semua siswa akan menerima dengan kehadiran kita. Gitu kan? Mari kita membuka mata, membuka hati anak-anak kita dengan cara apa? Menyapa anak kita. Menyapa itu sekali lagi tidak hanya dengan lisan. Coba tatap anak-anak kita. Sudah siap belum sih belajar dengan kita? Dia enjoy tidak sih belajar dengan kita? Itu namanya ngajar pakai hati. Yang ketiga, coba Bapak Ibu refleksikan bersama-sama. Minimal siswa kita itu senang dulu dengan gurunya dibanding pelajarannya. Kalau siswa kita itu senang dengan kita, sesulit apapun pelajarannya, anak itu akan enjoy Pak Fuad. Matematika sesulit apapun, Pak Fuad yang ngajar, bapaknya baik, soalnya senyum terus, nggak bisa juga sama bapaknya tidak dimarahin. Karena apa? Kenapa siswa tidak enjoy? Karena si anak itu sudah tertekan dengan pelajarannya, gurunya menekan. Menekannya bukan berarti kamu harus bisa, bukan. Ketika anak tidak bisa, dia ketus. Ketika anak bertanya, kayak gitu aja kamu ditanyakan, wah itu luar biasa. Ya, jadi ada 3 poin tadi, 3 hal. Mari
Pahami dulu karakteristik materi pelajarannya, mengajar dengan hati, minimal anak suka dulu dengan gurunya, baru nanti pelajarannya. Disitulah kita akan terbangun bonding antara siswa dan guru. Ketika si anak sudah nyaman dengan kita, kita sudah menjadi guru yang inspirasi. Begitu Pak Fuad, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan di mahasiswa. Gitu kan. Nah sekarang Bapak Ibu, Pak Fuad kalau ngajar marah-marah tidak? Eh, kadang-kadang juga Kadang. tidak. Pak Fuad marah ketika apa? Em, ketika siswa itu lambat masuk Lambat masuk, atau oke, misalkan disiplin. dia eh, keluar tanpa izin gitu. Oke, oke. Saja Sekarang sih. Pak Fuad sudah menanyakan tidak? Kenapa siswa kita terlambat? Kadang Menanyakan saya tidak? tanyakan Oke. Alasannya apa yang sering dia terlambat itu? karena saya kan eh, di sekolah kami itu punya sesi sesi belajar, sesi pagi Hmm, dengan sesi siang. Saya masuk di sesi siang, kemudian jam pertama dia lambat masuk dengan berbagai alasan. Salah satunya itu macet lah apa ya. seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama sekarang ya. Setelah ikut acara ini, besok kalau ada siswa kita yang terlambat, ada siswa kita yang mungkin diam, tidak pernah menjawab. Mari kita sekarang sebagai seorang guru itu ya, karena Bapak Ibu sudah mendapat nih pedagogik sekarang ini ya, dan lain sebagainya. Mari kita lebih holistik melihat anak-anak kita. Siapa tahu dia terlambat itu harus membantu orang tuanya dulu. Siapa tahu dia memang kenapa di kelas itu terdiam, tidak memperhatikan. Mungkin karena sedang ada konflik orang tuanya. Kan banyak faktor kan? Sekarang anak-anak kita itu, oh dia mungkin sedang depresi, dia sedang dibully dan lain sebagainya. Mari kita melihat anak-anak kita itu secara holistik, menyeluruh. Dan mari kita apa namanya gunakan sekolah itu sebagai rumah kedua anak-anak kita. Nyaman tadi, ya, nyaman dengan gurunya, nyaman dengan pelajarannya. Insya Allah nanti pembelajar itu kan enjoy bagi anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita nanti akan sukses dan akan terkenang oleh anak-anak kita bahwa saya kemarin belajar sama Pak Tito, saya belajar sama Pak Fuad itu luar biasa. Senang besok saya mau jadi guru. Berhasil. Ketika siswa kita senang dengan kita. Gitu ya Pak Fuad, terima kasih. Semoga terus menginspirasi menjadi guru hebat. Terima Jangan kasih. lupa senyumnya terus ditebar ke siswa-siswi. Begitu mungkin. Terima kasih. Ya, begitu mungkin Pak Ikhwan, Mas Ikhwan. Ada lagi Ya. tidak Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih bisa satu pertanyaan ini. Satu silakan. Ini luar biasa ini Bapak Ibu guru nih. Bu Nur Amalia mau bertanya Bu? Silakan Bu. Atau mau sharing boleh Bapak Ibu. Sharing pengalaman begitu. Sharing. Pokoknya hindari kalau di kelas marah-marah ya. Karena kalau marah-marah itu bikin Bapak Ibu darah tinggi naik gitu ya, tekanan darah tinggi, vertigo, kambuh, asam lambung gitu. Dengan marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Gitu ya. Mari bangun bonding dengan anak-anak kita yang besok akan menyelamatkan kita ya. Di akhir itu kan yang akan menyelamatkan kita, menarik ke surga gitu ya karena sudah apa namanya mengajarkan tentang kebaikan, tentang ilmu, insya Allah nanti bermanfaat bagi anak-anak. Monggo Bu Nur Amalia, silahkan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang menarik sekali dari pertanyaan karena terlambat masuk juga, Oh jadi iya, nggak sedikit apa-apa dengar Ibu. dari pertanyaan dari Pak Fuad betul sekali yang disampaikan. eh, Pemateri tentang bagaimana sih supaya materi yang kita sampaikan itu bisa dipahami peserta didik kita ya. Jadi kalau misalnya menarik sekali yang terakhir itu bagaimana kita merefleksikan diri dengan anak-anak supaya mereka senang dengan kita. Betul. Ya, Iya, dengan senang dengan kita, mereka juga senang ikut pelajaran kita. Karena itu betul. sama biasanya di sekolah ya. Betul. Biasanya anak-anak itu senang sekali hari ini pelajaran apa ya? Oh, Hmm, hari ini Miss yang ngajar gitu. Jadi mereka iya, senang.
Iya, jadi Tuh, kalau misalnya dari, oh besok belajar ini, aku senang sama bapak ibu gurunya seperti itu. Jadi setidaknya ya kita bangun buat anak-anak kita senang dulu dengan kita, setelah itu betul. mereka bisa enjoy dengan kita, belajar dengan baik. Dan mereka juga kalau misalnya sudah senang dengan kita, pasti mereka akan menyampaikan hal-hal apa saja yang mereka Betul. nggak senangi misalnya atau eh, misalnya ibu guru saya susahnya di sini gimana ya ya seperti itu jadi mereka lebih luas menyampaikan eh, apa masalah belajarnya gitu di kelas ya nah itu pun sampai misalnya sekarang kan zamannya teknologi anak-anak sudah punya HP mungkin sampai di rumah mereka eh, kurang mengerti sama PR yang misalnya ada dikasih tugas, pasti mereka langsung hubungi, ah saya Benar. langsung hubungi aja ibu gurunya, soalnya ibu gurunya baik, bapak Baik. gurunya baik, ya, seperti itu Iya. ya. Itu saja tambahan dari saya. Iya. Iya. Mudah-mudahan bisa, iya, Iya. bermanfaat untuk bapak ibu guru hebat semuanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Nur kasih. Amalia. Betul, betul, Baik. memang betul. Karena begini Bapak Ibu, mungkin yang menjadi catatan kalau anak kita sudah tidak senang dengan kita, bagaimana ilmu itu bisa masuk ke pikiran anak-anak kita karena dia sudah menutup mata dan hatinya. Mari kita merefleksikan bersama. Saya juga sama, Bapak Ibu saya pendidik sama. Mari kita refleksikan bersama. Memang dengan kita marah-marah ke anak kita, dengan kita misalkan anak kita tidak paham, kita menjustifikasi anak-anak kita itu bukan anak sukses, apakah itu tidak kesalahan yang paling besar? Mari kita refleksikan bersama, ya. Saya itu sedih sekali ketika mahasiswa saya takut dengan saya. Saya nangis loh Bu kalau mahasiswa Pak Fuad saya nangis loh Mas Iwan kalau ada mahasiswa takut dengan Bu Ika. Apa yang ditakuti? Saya nggak ngapa-ngapain loh. Makanya sekarang saya merefleksikan Bu Nur Amalia karena yang saya ajarkan mahasiswa yang sedang skripsi Pak mohon maaf banyak sekarang mahasiswa sedang skripsi bunuh diri depresi saya tidak mau seperti itu yang bilang ke orang tuanya mau lulus kuliah padahal besoknya tuh mau DO Bu apa tidak merinding saya sama belajar dari sini saya untuk apa saya marah untuk apa saya memarahi mahasiswa saya justru saya ingin membantu mahasiswa saya jadi mari kita bersama-sama refleksikan bersama dengan kita marah itu tidak menyelesaikan masalah justru kita akan dicap oleh anak kita adalah galak saya takut Bapak Ibu harus sedih ketika anak-anak takut dengan kita tapi ketika anak itu Pak Fuad itu orangnya baik tapi tegas beda loh galak dengan tegas ya beda loh harus bisa dibedakan jangan saya tuh saya ke anak saya sudah menilai coba nilai Bunda Bunda itu orangnya gimana Bunda itu orangnya tegas karena saya kalau tidak ya tidak beda antara galak dengan tegas gitu kan jadi anak ketika ada apa-apa ya tetap ke saya lagi karena saya bukan galak tapi tegas tidak boleh ya tidak boleh waktunya sholat ya sholat gitu kan jadi mari kita refleksikan bersama ya Bapak Ibu ya untuk mencerdaskan putra-putri kita bersama-sama gitu ya. Sekali lagi mungkin di sini banyak yang guru honorer. Mari Bu Ika saya masih honorer. Mari kita ini kita bangun pokoknya iklim yang betul-betul insya Allah meskipun guru honorer gitu ya. Mungkin gajinya belum seberapa tapi insya Allah nanti apa namanya apa balasannya akan luar biasa. Mari kita berikan ke anak-anak kita itu cinta tidak hanya biasa, tapi luar biasa. Saya pernah ikut parenting itu begini. Dari doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya, sayangilah saya dan kedua orang tua saya. Sayangilah mereka semenjak ketika saya waktu kecil gitu ya. Bapak Ibu, makna dari doa itu apa? Ketika kita memberikan kasih sayang pada anak kita biasa, suatu saat nanti kita akan mendapatkan balasan biasa. Tapi ketika kita memberikan kasih sayang yang luar biasa, kita akan mendapatkan kasih sayang dari anak-anak kita yang luar biasa. Mari kita bersama-sama ya untuk memberikan kasih sayang yang luar biasa pada putra-putri kita, siswa-siswi kita yang besok akan menyelamatkan kita. Mungkin begitu Bapak Ibu
dari saya, Bu Nur Amalia. Terima kasih atas share-nya Pak Fuad, Bapak Ibu yang lain, terima kasih. Mungkin cukup dari saya, Pak Iwan, kalau tidak ada lagi Iya Bu, dari iya Bu, iya Bu. pertanyaan. Oke, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, yang belum presensi dipersilahkan untuk mengisi presensi yang telah dikirim admin melalui chat Zoom, dan mohon tidak untuk mengklik yang bukan dari admin. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar belajar ID dan telah mengakses platform Merdeka Mengajar, silakan bisa mengikuti komunitas belajar guru pembelajar Indonesia yang telah terdaftar dalam PMM. Kemudian Bapak Ibu mungkin eh, terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian dalam sesi diskusi ini. Namun, mungkin karena keterbatasan waktu, kami memohon maaf belum bisa mengakomodir semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas semua pertanyaan, masukan, dan diskusi yang sangat berharga dari Bapak Ibu sekalian. Kami berharap sesi tanya jawab ini telah membantu memperjelas hal-hal yang mungkin masih belum dipahami dari Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Mengingatkan kembali tadi untuk presensinya silakan Bapak Ibu. Mungkin eh, dalam sesi kali ini kita telah mempelajari bagaimana peningkatan kompetensi pedagogi guru melalui eksplorasi metode pembelajaran terkini yang telah disampaikan sangat luar biasa oleh pemateri kita, Ibu Ika. Mungkin sebelum mengakhiri kegiatan kita, mungkin ada satu atau dua patah kata closing statement dari Ibu Ika selaku narasumber dari kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Ika, dipersilahkan Bu. Oke, baik, terima kasih. Aduh, ini sebagai closing ya. Iya Ini Bu. sama saya sama-sama pendidik bagi Bapak Ibu semuanya. Mari terus berjuang menjadi guru yang hebat dan selalu menginspirasi bagi siswa-siswinya. Itu saja mungkin Mas Ikhwan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah, ya wabarakatuh. luar biasa Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Silahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Silakan. Oke. Mungkin saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya mewakili tim Guru Pembelajar Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan melalui pelatihan ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam sesi pelatihan ini. Semoga pengetahuan yang telah kita peroleh dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam menciptakan pengalaman belajar yang menarik, bermakna, dan efektif bagi siswa. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami juga ucapkan permohonan maaf jika ada kesan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu selama sesi ini. Mari kita akhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada kegiatan Guru Pembelajar Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua Terima kasih. sehat-sehat. Ya, Bu. Sukses Terima kasih semuanya. Mas Terima Iwan. kasih buat Ibu Ika. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Izin live.